ya, pertama kali ya. Oke. Oke, ini saya adalah pertama kali untuk saya sharing di Bali ya. Mungkin kalau di Jakarta saya udah beberapa kali sharing ya. Mungkin orang juga udah bosen gitu ya. Tapi untuk di Bali pertama kali maka saya akan cerita mungkin dari awal ya Bu Ferah ya. Karena orang bilang nggak kenal maka tak sayang ya. Saya mungkin mulai cerita sedikit ya mengenai bagaimana dengan keluarga saya dan akhirnya bagaimana saya bisa ada di Prudential. Teman-teman, saya sebenarnya nanti teman-teman lihat ya bahwa saya sebelumnya beda banget dengan saat hari ini gitu ya teman-teman ya. Saya sebenarnya nggak begitu waktu saya kecil gitu ya, saya nggak begitu banyak ada di Indonesia teman-teman. Saya TK sama SD, saya berada di luar ya, berada di luar tepatnya saya di Taiwan ya, TK sama SD, dan SMP SMA saya ada di Indonesia. Terus saya kuliah, saya balik lagi ke Taiwan ya teman-teman. Jadi terus terang saya lebih banyak menghabiskan masa sekolah saya, masa kecil saya di Taiwan dibandingin di Indonesia teman-teman. Nah, saya pulang ke Indonesia kenapa? Ya, dulu papa saya seorang pebisnis, teman-teman, ya lumayan lah ya, minimal tahun 70-an bisa nyekolahin 4 anaknya di luar negeri gitu ya, teman-teman ya. Termasuk saya 4 bersaudara ya. Nah, tetapi teman-teman saya lagi sekolah di TK, saya lagi sekolah di SD ya, saya di Taiwan. Papa saya umur 39 tahun, waktu itu saya SD kelas 6 SD, teman-teman. Saya lagi sekolah, dapat telepon, papa saya sakit ya, papa saya sakit. Nah, sehingga kita harus segera pulang ke Indonesia, teman-teman. Itulah awal mula kenapa saya bisa pulang ke Indonesia ya, teman-teman ya. Nah, ternyata papa saya sakit kritis, teman-teman. Ya, mungkin tahun 70-an orang tidak mengenal yang namanya sakit kanker ya. Jadi pada saat itu papa saya dibilangnya adalah sakit tumor otak ya, teman-teman. Mungkin kalau hari ini mungkin dibilangnya adalah kanker otak ya, tapi pada zaman tahun 70-an dibilangnya tumor otak. Papa saya kena sakit tumor otak itu umur 39 tahun, teman-teman. Sangat muda ya, teman-teman. Saya waktu SD kelas 6. Sehingga pada saat papa saya pada saat papa saya harus operasi, saya harus pulang ke Indonesia. Nah, ternyata teman-teman, hari itu ya setelah saya pulang ke Indonesia, ternyata saya tidak bisa balik lagi untuk saya melanjutkan studinya di Taiwan kembali ya, sehingga saya harus melanjutkan SMP dan SMA saya di Indonesia kembali, tepatnya di Jakarta. Teman-teman, kenapa saya tidak bisa kembali ke luar negeri untuk sekolah, teman-teman? Ya, papa saya seorang pebisnis. Mungkin orang melihat hebat ya, tahun 70-an bisa nyekolahin anak di luar negeri, bisnis, kayak gitu ya teman-teman. Tapi orang nggak tahu di balik itu semua pakai uang bank. Ya, sehingga pada saat papa saya sakit, umur 39 tahun, bisnis ya, ternyata bisnisnya juga harus lumpuh gitu ya. Karena bank sudah merah, karena kan papa saya sakit cukup lama ya, yang namanya otak ya teman-teman ya, nggak bisa segera pulih. Nah, pada saat itu mulai berubahlah kehidupan keluarga saya. Saya pernah merasakan ya teman-teman, yang berada tadinya saya ada di atas, teman-teman saya merasakan saya ada di bawah. Yaitu apa teman-teman? Teman-teman pernah kebayang nggak? Saya pulang dari luar negeri untuk sebenarnya pulang ke luar negeri, pulang ke Indonesia itu adalah untuk melihat papa saya menjalani operasi, teman-teman. Nah, berpikiran kita bisa balik sekolah kembali gitu ke luar negeri, teman-teman. Tapi ternyata, teman-teman, semua kehidupan berubah, teman-teman. Yaitu apa? Saya mau sekolah aja, boro-boro balik ke luar negeri, teman-teman. Saya mau sekolah aja, saya nggak bisa, teman-teman. Karena apa? Benar-benar nggak ada duit. Kenapa? Ternyata rumah disita bank. Mobil harus dijual, bayar utang bank. Ya, semua teman-teman ternyata dijaminin sama papa saya di bank. Ya, sehingga teman-teman, waktu itu saya rumah harus hilang, mobil harus hilang, dan yang mama saya itu ibu rumah tangga, teman-teman. Mama saya sekarang umur 70-an, mungkin hanya lulusan SMP ya, teman-teman. Sehingga mama saya harus bawa 4 anak. Teman-teman bayangin, koko saya masih kakak kandung saya yang besar masih SMP, saya masih SD ya. Sehingga dan bawa 1 orang sakit. Jadi mama saya yang hanya ibu rumah tangga
lulusan SMP harus bawa papa saya yang sakit dengan biaya yang cukup besar, dan 4 anak yang masih SMP dan SD, teman-teman. Dan waktu itu kita nggak punya rumah, udah nggak punya mobil, ya teman-teman, sehingga harus kita balik hidup dengan minus, ya teman-teman ya. Nah, disitulah perubahan hidup pada saya, ya teman-teman. Saya berubah. Yang tadinya teman-teman, jadi semua itu bisa berubah sekali lagi teman-teman karena keadaan. Jadi pada saat itu saya mulai dari SMP kelas 1, saya nggak ngebayang ya teman-teman, dulu saya TK, SD, saya semua hidup serba kecukupan, tapi di masa saya remaja, saya masuk SMP, saya hidup itu serba kekurangan. Ya, mau makan, nggak punya makanan di rumah, ya teman-teman. Mau sekolah juga nggak ada duit, gitu ya teman-teman. Papa yang sakit, gitu ya teman-teman. Sampai akhirnya mama saya untuk bertahan untuk hidup, teman-teman, mama saya harus lari ke luar negeri, yaitu apa, menjadi TKW. Ya, teman-teman pernah nggak ngebayangin kalau dulu menyekolahkan anaknya sekolah di Taiwan 4 orang, ya setahun bisa 2-3 kali melihat kami sekolah di Taiwan, bolak-balik teman-teman. Hari ini mama saya harus balik ke Taiwan, tahu teman-teman ngapain? Jadi TKW untuk kerja cari duit, ya. Berarti kehidupan tuh berubah sekali gitu ya. Sekali lagi teman-teman, kalau Tuhan mau sentil ya teman-teman, kita teman-teman juga bisa aja gitu yang menjadi ada menjadi nggak ada gitu ya. Nah akhirnya teman-teman saya berubah ya, sekali lagi karena keadaan saya berubah. Saya tadinya menjadi anak yang mungkin biasa-biasa ya teman-teman ya, tapi setelah keadaan rumah keluarga saya berubah teman-teman, saya menjadi berubah. Saya menjadi anak yang pendiam, saya menjadi anak yang istilahnya lebih tahu diri lah gitu ya. Teman-teman tahu nggak? Teman-teman jangan ngelihat saya hari ini. Ya teman-teman mungkin lihat saya hari ini ya teman-teman melihat ya istilahnya udah diproses gitu ya. Teman-teman dulu lihat saya SMA, teman-teman saya SMA aja. Jadi teman-teman ada nggak sih hari ini yang mungkin keadaannya lebih nggak baik daripada saya? Ya, saya SMA aja, teman-teman, saya adalah anak yang di-drop dari sekolah. Ya mungkin teman-teman nggak percaya kan hari ini, saya sekolah di SMA Katolik Budi Mulia di Mangga Besar, teman-teman. Saya dipanggil sama kepala sekolah, dia bilang, Ratna Paula, kenapa kamu sudah 3 bulan tidak bayar uang sekolah? Teman-teman, yayasan Katolik ya teman-teman, akhirnya dengan terpaksa saya dirumahkan teman-teman, saya nggak diizinkan untuk masuk sekolah lagi. Tetapi karena Katolik ya teman-teman, mereka yayasan Katolik, mereka akhirnya panggil saya kembali untuk saya sekolah kembali. Tapi satu hal janji kepala sekolah kepada saya apa? Dia bilang, Ratna, jadilah anak terbaik, jadilah anak contoh yang terbaik untuk teman-teman kamu di sekolah. Teman-teman kira-kira kalau hidup seperti itu beban nggak sih? Ya, jadi dalam kehidupan saya sejak papa saya sakit, sejak Tuhan ambil semua yang ada dalam kehidupan saya, teman-teman, saya mulai berubah. Ya, saya mulai berubah apa? Ternyata hidup itu penuh perjuangan. Kalau hari ini kita masih Tuhan kasih kita kesehatan, Tuhan kasih kita ada makan di rumah, Tuhan kasih kita kesempatan untuk sekolah gitu ya, itu merupakan suatu berkat loh teman-teman. Ya, karena banyak banget orang di luar sana teman-teman nggak seberuntung kita gitu ya. Nah, jadi pada saat itu teman-teman sampai akhirnya saya SMA pun saya nggak bayar uang sekolah, tapi saya harus menjadi contoh buat teman-teman saya yang lainnya. Nah, sejak itu teman-teman terus terang ya dari SMP dan SMA saya bukan anak yang pandai teman-teman. IQ saya biasa-biasa teman-teman. Tetapi karena keadaan teman-teman membuat saya akhirnya menjadi apa? Setiap tahun saya menjadi juara di sekolah saya. Kenapa? Karena saya tahu diri. Ya, karena saya tahu diri, papa sakit, mama TKW, di rumah nggak ada makan, sekolah belas kasihan orang. Ya, jadi istilahnya saya lebih tahu diri, teman-teman. Ya, jadi dalam kehidupan saya udah biasa gitu ya, lakukan terbaik setiap harinya kita. Ya, jadi ya itu ya, akhirnya saya SMA, saya lulus. Nah, saya terus terang teman-teman, saya pun nggak punya uang untuk lanjutin kuliah saya.
Waktu itu saya sempat nangis ya. Saya hanya berpikiran memang pendidikan bukan segalanya. Tapi untuk sukses pendidikan juga penting ya teman-teman. Saya nangis, saya bilang saya mau kuliah sama mama saya gitu ya. Saya nggak seberuntung teman-teman yang bisa sekolah sarjana di Indonesia. Saya nggak punya duit teman-teman untuk saya sekolah sarjana di Indonesia. Akhirnya teman-teman dengan terpaksa, karena apa? Indonesia itu pendidikan mahal teman-teman. Teman-teman kira sekolah kayak saya di Jakarta ya teman-teman, ke sekolah di Trisakti, Atmajaya, Untar gitu, kira-kira BINUS emangnya murah, apalagi Pelita Harapan itu mahal banget teman-teman. Untuk saya seorang Ratna Paula ya kan, yang mama TKW, papa sakit, teman-teman, mana mampu sekolah di sekolah universitas seperti itu, teman-teman. Nah, itulah akhirnya teman-teman saya berangkat lagi ke Taiwan, teman-teman. Saya dengan harapan saya bisa ikut ujian negara, teman-teman. Saya bisa ikut masuk ke Taiwan. Taiwan itu sekolah lebih murah, teman-teman. Jadi akhirnya beruntung ya, Tuhan berkati saya dapat sekolah universitas di Taiwan, saya sambil kerja, dan akhirnya saya bisa lulus di Taiwan juga, teman-teman. Ya, nah itulah akhirnya setelah saya lulus, teman-teman, saya berpikiran, nah ini perjalanan saya ya sebelum saya masuk ke Prudential. Nah, pada saat itu setelah saya lulus kuliah, teman-teman, saya berpikiran apa? Saya adalah suatu saat nanti, saya adalah tulang punggung keluarga saya. Teman-teman, saya 4 bersaudara, teman-teman. Saya anak ketiga, dan saya cewek satu-satunya. Jadi pertama koko saya lelaki, kedua kakak saya lelaki, ketiga saya, keempat adik saya lelaki. Teman-teman jangan lihat saya hari ini loh teman-teman. Saudara saya 3 walaupun lelaki teman-teman, karena keadaan ekonomi yang nggak baik teman-teman. Mereka semua mungkin SMA aja nggak lulus teman-teman. Jadi hari ini hanya saya yang makan pendidikan sarjana, yang makan bangku kuliah gitu ya. Nah jadi pada saat itu saya berpikiran teman-teman, bagaimana saya adalah nanti akan menjadi tulang punggung keluarga. Saya yang punya pendidikan lebih baik daripada keluarga-keluarga saya, dan saya bagaimana saya bisa merubah kehidupan saya kembali seperti waktu papa saya masih sehat gitu ya. Saya merasakan hidup susah itu nggak enak gitu ya, nggak dipandang orang, dihina orang gitu ya, teman-teman mau makan nggak ada, mau sekolah nggak ada gitu ya teman-teman, nggak enak banget gitu ya. Jadi saya terus terang saya hanya berpikiran saya mau sukses ya, apapun saya kerjain teman-teman, apapun pekerjaan saya tidak milih-milih, yang penting saya sukses, saya mau kaya, saya mau kembaliin keluarga saya seperti papa saya masih sehat. Itulah ambisi saya, teman-teman. Nah, jadi pada saat itu, waktu saya lulus di Taiwan, teman-teman, saya berpikiran apa? Bagaimana saya kerja bisa dapat income yang gede, ya posisi yang bagus. Akhirnya saya nggak mau pulang, teman-teman, ke Indonesia. Ya, tapi visa saya hanya 6 bulan. Akhirnya pada saat itu saya ke Kadin, Kamar Dagang Indonesia yang ada di Taipei, Taiwan, teman-teman. Saya bilang, ini ijazah saya, ini rapot saya, ada nggak perusahaan-perusahaan yang ada investasi di Indonesia? Akhirnya dia kasih saya list, teman-teman, ya, saya pergi interview ya. Saya pergi interview, akhirnya saya dapat satu perusahaan yang lagi bangun pabrik di MM 2100 Cibitung, teman-teman. Nah, akhirnya saya ngelamar kerjaan, saya background saya accounting ya, teman-teman. Akhirnya saya kerja accounting, saya pulang ke Indonesia, 6 bulan saya training, visa saya habis, saya dipulangkan ke Indonesia. Teman-teman, saya kerja sebagai accounting di perusahaan itu, saya nggak lama, teman-teman, nggak sampai 1 tahun. Saya dipanggil sama bos saya, teman-teman. Bos saya orang Taiwan ya, saya dipanggil sama bos saya. Bos saya bilang apa? Sorry ya teman-teman, saya tanpa mengurangi profesi tertentu ya, tapi saya bicara ini dari segi kehidupan saya ya yang saya jalanin ya teman-teman. Waktu itu bos saya panggil saya teman-teman. Dia bilang gini, Paula, dia bilang, saya lihat kamu orangnya ambisi. Saya lihat kamu orangnya mau maju. Ya, tapi sorry Paula, dia bilang, kalau kamu hanya sebagai accounting, katanya, kita nggak perlu, katanya, panggil orang yang lulusan luar negeri, dia bilang gitu. Dalam suatu pabrik, dia bilang, accounting itu pencatatan adanya di akhir. Ya, semua kejadian dia dicatat di akhir. Sedangkan dalam suatu factory, dalam suatu pabrik, kepala naga, kalau orang Chinese bilang kepala naga, itu adalah diproduksi. Ada produksi, baru ada pencatatan yang baik. Kalau tidak ada produksi, tidak menghasilkan apa-apa, apa
yang mau dicatat, dia bilang gitu. Jadi terus terang teman-teman, nah waktu itu saya bilang sama bos saya, Mr. Chen, saya bilang, teman-teman ingat ya, waktu itu kejadian tahun 92 ya teman-teman, tahun 92 waktu itu saya bilang gini sama bos saya, Mr. Chen, saya bukan background saya bukan lulusan teknik, saya bukan lulusan sipil, saya bukan lulusan industri, teknik kimia, teknik industri, saya hanya lulusan accounting. Ya, apa bisa saya ngurus pabrik gitu ya, apalagi saya seorang wanita dan saya orangnya kecil mungil, orang bilang gitu ya, apa saya bisa, saya ngomong gitu. Lalu bos saya tahun 92 ya, bos saya ngomong gini sama saya, Paula, segala sesuatu itu ya tidak harus sesuai dengan latar belakang kamu. Segala sesuatu itu tidak harus dengan background kamu. Segala sesuatu itu tidak harus dengan passion kamu. Ya, semua bisa dikerjakan asalkan kamu mau belajar dan kamu ada niat mau berubah. Tahun 92 teman-teman, bos saya udah mengatakan hal itu kepada saya. Akhirnya saya bilang, oke, Mr. Chen, saya mau belajar, asalkan ada orang yang mau bimbing saya. Oke, akhirnya teman-teman saya dipindahin dari accounting, teman-teman gak sampai 1 tahun, saya dipindahin untuk ngurus pabrik, sampai akhirnya saya kerja, teman-teman, saya kerja tahun 92, sampai akhirnya tahun 2006, saya menjadi seorang Vice Factory Manager di sebuah perusahaan asing Taiwan ya, teman-teman, di MM 2100 Cibitung. Nah, oke ya, saya kerja. Nah, akhirnya teman-teman bagaimana saya bisa ada di Prudential? Teman-teman, tahun 95 saya married dengan suami saya yang saat ini ya. Terus 97 saya punya anak, teman-teman. Nah, tahun 97 suami saya ngomong sama saya, "Mah, kayaknya kita nggak mungkin deh, Mah, ya. Kita udah tambah 1 anak, tambah suster, tambah biaya hidup, tapi kita penghasilannya nggak bertambah gitu ya." Akhirnya suami saya memberanikan diri pinjam duit, teman-teman, waktu itu sama ABN AMRO Bank, ya, pinjam duit untuk buka usaha trading, join dengan teman-temannya 4 orang. Suami saya saham paling kecil dan kami pinjam 200 juta dengan ABN AMRO Bank, ya, teman-teman. Nah, pada saat itu 97 suami saya mulai berbisnis. Teman-teman, yang namanya bisnis itu nggak ada yang tahu, teman-teman. Ya, 98 terjadilah krisis moneter dan kerusuhan di Jakarta. Ya, akhirnya suami saya tradingnya berhenti, ya, nggak bisa jalan lagi. Dolar melonjak dari 2.700 ke 15.000, teman-teman. Ya, trading suami saya tutup. Ya, akhirnya waktu itu 98 suami saya kehilangan pekerjaan ya karena tradingnya bangkrut. Ya, teman-teman. Nah, akhirnya tidak ada pilihan. Kebetulan kakak iparnya suami saya adalah pabrik cat. Ya, akhirnya dia mengembangkan cat di Cirebon. Dia memilih suami saya karena suami saya waktu itu kan nggak ada kerjaan. Suruh pegang cat pabrik cat di Cirebon gitu ya sebagai marketingnya, teman-teman. Akhirnya saya berpisah dengan suami saya dari tahun 97-98 sampai tahun 2006. Ya, waktu saya mengenal Prudential itu, waktu saya mengenal Prudential, suami saya ada di Cirebon, saya ada di Jakarta, teman-teman, ya. Jadi udah berapa lama Bu Paula pisah? Teman-teman hitung dari 9, anggaplah 98. Dari 98 sampai 2006, 8 tahun, ya. Suami saya di Cirebon, saya di Jakarta bersama dengan anak saya. Nah, Jakarta Cirebon dulu nggak seperti saat ini ada tol Cipali. Ya, Jakarta Cirebon itu dulu kita harus tempuh dengan kendaraan, teman-teman, 4 sampai 5 jam sekali jalan. PT itu bisa 10 jam, ya. 9 sampai 10 jam. Jadi nggak mungkin suami saya itu setiap minggu pulang. Apalagi lagi merintis ya, mau ngembangin usaha di sana, ikut kakak iparnya. Jadi nggak mungkin setiap minggu pulang. Pulangnya berapa lama? Sebulan sekali. Ya, jadi tahun 98 suami saya harus meninggalkan saya dan anak-anak saya merantau ke Cirebon, ikut kakak iparnya, teman-teman di Cirebon ya. Nah, teman-teman, itulah awal mula akhirnya saya ada di Prudential. Kenapa? Nah, seorang Ibu Lani Sugiharta, ya teman-teman, dia adalah leader saya. Dia sama saya, dia adalah teman gereja saya, ya teman-teman.
Dia teman gereja saya, dia melihat saya dan suami saya ini punya kehidupan yang nggak normal gitu ya. Kenapa nggak normal? Ya suami di Cirebon, ya istri di Jakarta, berpisah 8 tahun gitu ya. Dia melihat ini suatu bukan kehidupan yang normal ya, soal sebuah rumah tangga yang normal ya. Kemudian Ibu Lani mulai menjelaskan bisnis Prudential kepada saya. Ya, itu tepatnya teman-teman tahun 2005 di bulan Mei. Dia jelasin bisnis Prudential pada saya tahun 2005, teman-teman. Teman-teman, pada saat itu waktu dia jelasin bisnis Prudential kepada saya, dia MBO-in saya di rumah dia gitu ya, teman-teman. Saya terus terang teman-teman, saya punya karakter dan sifat yang agak berbeda dengan saat ini ya. Teman-teman mungkin kalau ngelihat saya hari ini lebih ramah tentunya ya. Saya dulu teman-teman karena background keluarga saya ya teman-teman, saya harus hidup mandiri dari kecil gitu ya, harus cari duit gitu ya. Papa saya sakit, mama saya meninggalkan saya dari SD sudah ditinggal mama, pergi jauh merantau ke Taiwan untuk kerja. Saya hidup sendiri dengan papa yang sakit. Nah, sekolah yang gratis gitu ya, teman-teman. Saya cenderung punya sifat dan karakter yang tertutup ya. Saya cenderung orangnya suka marah ya, teman-teman. Saya cenderung orangnya suka marah gitu ya, temperamen gitu ya, gitu ya. Terus orangnya senang menyendiri, nggak suka ketemu orang banyak, teman-teman. Dan orang bilang kolerisnya abis gitu ya, koleris abis, dan juga sifatnya temperamen gitu ya, suka marah gitu ya teman-teman ya. Kalau orang nggak ikutin marah gitu ya, dan bukan orang yang ramah, bukan orang yang supel gitu ya teman-teman. Dan cenderung istilahnya cenderung sombong lah gitu ya, kata lebih tepatnya adalah sombong gitu ya. Sebenarnya kenapa sih orang sombong? Ya sombong itu pasti ada sesuatu teman-teman. Sombong itu dia menutupi kekurangan dia gitu ya, sehingga dia menjadi sombong. Nah itulah saya teman-teman. Jadi pada saat tahun 2005 saya dijelasin MBO dengan leader saya, teman-teman. Dengan sombongnya dan angkuhnya saya, teman-teman, saya menanyakan kepada orang yang MBO-in saya. Saya hanya dengan sombong saya, tahu teman-teman gayanya seperti apa? Saya hanya ngomong gini, emang saya bilang, income lu berapa di Prudential? Saya bilang gitu ya. Terus dia tunjukin teman-teman, leader saya, PPH-nya teman-teman. Tahu teman-teman PPH-nya berapa? 8 juta per bulan. Ya, karena pada saat itu leader saya UM ya, unit manager, dan di bulan Mei teman-teman. Dia tunjukin income dia 8 juta per bulan. Teman-teman tahu saya dalam hati saya teman-teman, pada saat saya direkrut, saya ketawa dalam hati. Ingat saya sombong dulu ya. Sekarang udah enggak ya teman-teman. Jadi pada waktu itu dalam hati saya teman-teman, saya berkata, ada loh ya, nggak salah gitu ya, 8 juta mau rekrut gua gitu ya teman-teman, kan saya sombong dulu gitu ya. Saya bilang gini, nggak salah, lu 8 juta mau rekrut gua, saya bilang. Nah, income gua 23-24 juta per bulan, 3 kalinya income lu gitu ya. Cuman saya nggak ngomong ke leader saya teman-teman, saya dalam hati gitu ya, saya ngomong, aduh ya, income 8 juta mau ngajak gua bisnis gitu kan. Gua aja income-nya udah 23-24 juta gitu ya teman-teman ya, dengan sombongnya saya pada saat itu gitu ya. Lalu saya nolak mentah-mentah teman-teman. Lalu saya dorong tangannya, terus saya ngomong gini, nanti deh ya, kalau gua mau gua hubungin lo gitu ya. Lalu saya pulang teman-teman, saya ngibrit, saya cepet-cepet pulang teman-teman. Nah, itulah saya pada saat saya direkrut di Prudential. Gampang nggak? Enggak. Karena apa? Saya belagu, saya sombong ya teman-teman. Nah, saya melupakan Prudential, teman-teman. Saya masih kerja di tempat kerjaan saya dengan fasilitas saya, dengan income saya, dengan jabatan saya pada saat itu, teman-teman. Ya, nah, tapi orang yang merekrut saya itu nggak nyerah, teman-teman. Ya, dia kan suami saya itu pulang kan sebulan sekali, teman-teman. Kalau pulang itu hari Sabtu, teman-teman. Dari Cirebon itu suami saya kalau pulang itu dari Cirebon jam 3-4 sore. Saya waktu itu tinggal di Lipo Cikarang, teman-teman. Jadi kalau suami saya sampai di Lipo Cikarang itu bisa jam 8, jam 9 malam, teman-teman. Itu hari Sabtu. Hari Minggu kita ibadah, gereja, malamnya suami saya main bulu tangkis di gereja. Hari Senin jam 5 subuh suami saya harus balik lagi ke Cirebon. Jadi teman-teman bayangin, 8 tahun kita lalui kehidupan rumah tangga seperti itu. Ketemunya sebulan sekali,
Sabtu malam tiba di rumah, Minggu ibadah, acara keluarga, Senin subuh suami saya balik lagi ke Cirebon, seperti itu ya. Nah, lalu leader saya itu karena suami saya dia lihat waktu itu saya pulang nih pulang dari Cirebon ke Jakarta. Nah, waktu itu leader saya ngomong sama suami saya, Tony, suami saya namanya Tony, lu malam mau nggak katanya bulu tangkis, main bulu tangkis. Nah, suami saya sama suaminya Bulani ya, Pak Markus itu main bulu tangkis di gereja kalau malam. Nah, waktu itu Bulani bilang, lu malam main bulu tangkis nggak, Ton? Terus kata suami saya bilang, main. Oke, lu malam jemput laki gue ya, Markus katanya. Markus mau main bulu tangkis, Ton, tapi mobilnya mau gue pakai. Lu jemput laki gue ya. Nah, suami saya kan polos ya. Suami saya bilang, ya udah jam 7 siap ya. Gue jemput Markus katanya. Oke. Nah, jam 7 hari Minggu malam, teman-teman, suami saya bawa mobil jemput suaminya Bulani ke rumah Bulani dong, kan udah janjian. Nah, sampai di rumahnya Bulani bilang, Ton, Markus lagi mandi. Dia kalau mandi lama banget kayak pengantin katanya. Lu daripada nunggu di mobil katanya, lu turun aja gitu ya, teman-teman. Nah, suami saya nggak ngerti kan? Ya udah, suami saya turun nungguin Pak Markus dong masuk ke rumahnya Bulani. Teman-teman, ternyata itu hanya akalnya leader saya, teman-teman. Ya, di situ suami saya dijelasin lagi jenjang karirnya Prudential ya sama Bulani ya. Nah, setelah dijelasin, teman-teman, beda cara pandang saya dengan cara pandang suami saya tuh beda, teman-teman. Suami saya pas dijelasin, suami saya bilang apa, teman-teman? Lan, ini mah bagus ya bisnisnya, dan gue yakin, dia bilang, bininya itu maksudnya istri, orang Jakarta ya, orang Betawi ya teman-teman. Dia bilang, nah istri gue, bini gue, katanya si Pau katanya, kalau hanya untuk jalanin begini, gue yakin bisa, dia bilang gitu ya. Terus si Bulani bilang, memang gue yakin, katanya bini lu bisa, cuma bini lu belagu, nggak mau, katanya gitu ya. Tenang Lan, ntar gue yang ngomong sama dia, gitu ya. Nah teman-teman, waktu itu acara pada malam itu hari Minggu, akhirnya suami saya dan Pak Markus, suaminya Bulani, tidak jadi main bulu tangkis ya. Yang ada mereka rekrut kami ya. Nah, karena waktu itu hari Minggu malam sudah jam 10, sedangkan suami saya besok hari Senin subuh jam 5 sudah harus balik ke Cirebon kan. Nah, suami saya pulang teman-teman ke rumah. Nah, suami saya bilang sama saya, Mama sini deh, kata suami saya. Memang Mama pernah ya dijelasin Prudential sama Lani, kata suami saya. Terus saya bilang, iya, saya bilang. Terus kata suami saya, kenapa Mama nggak mau, kata suami saya. Terus saya bilang, aduh Pak, saya bilang, jangan suruh saya yang begini-beginian, saya bilang, gua nggak bisa, saya ngomong gitu teman-teman. Saya bilang, gua nggak bisa, gitu ya. Teman-teman, satu hal, ya terkadang gitu ya, sama seperti saya dulu, belum apa-apa, kita sudah tutup mindset kita sudah bilang nggak bisa, ya. Jadi kalau kita udah bilang nggak bisa, teman-teman, berbagai macam cara kita mendukung kata kita yang tidak bisa itu, ya. Jadi terus suami saya tanya, kenapa nggak bisa? Kata suami saya bilang, dengar ya Pak, saya bilang, satu, saya bilang, saya bukan orang marketing, saya bukan orang PR, saya bukan orang sales, ya teman-teman ya. Saya bukan background-nya itu. Kamu kan tahu ya, saya lulusan accounting dan saya kerja 14 tahun di pabrik ya. Saya nggak pernah touch saya nggak pernah teman-teman dalam kehidupan saya tidak pernah yang namanya jualan. Saya dulu waktu SMP teman-teman untuk membantu kehidupan saya ya, waktu SMP saya guru les Mandarin. Saya guru les privat anak-anak kecil, teman-teman. Jadi saya tidak pernah yang namanya sales, PR, jualan, marketing. Saya tuh nggak pernah, teman-teman. Saya hanya bisa ngajarin les privat dan ya itu teman-teman kerja di pabrik gitu kan. Jadi saya bilang, Pak, gue kan bukannya background-nya sales, bukan background-nya marketing, bukan background-nya PR gitu ya. Mana bisa gitu ya jalanin begini-beginian. Satu, saya bilang. Terus kedua, ya saya bilang, ya, lu kan tahu, saya bilang, waktu kamu kawin sama saya bilang, nggak ada saudara yang saya undang, saya bilang. Ya kan, kamu tahu, saya dari kecil susah. Boleh dikatakan saya dari kecil nggak ada papa.
Ya, saya dari kecil udah jauh sama mama, ya, mama kerja merantau ya. Saya bilang, saya dari kecil tuh apa namanya hidup sendiri gitu ya, istilahnya kayak sebatang kara ya. Saya mau bener ya bener, saya mau nggak bener ya nggak bener gitu ya. Di samping saya nggak ada orang tua, teman-teman, dari saya SMP, teman-teman, karena papa saya sakit, mama saya di luar negeri. Saya nggak, di samping saya nggak ada orang tua, teman-teman. Ya saya pinter-pinter aja bawa diri ya teman-teman ya. Kan hidup-hidup kita ya teman-teman ya. Jadi saya bilang, dan pada saat itu apa ada saudara yang bantu? Ya kan, saudara nggak ada yang bantu teman-teman. Iya kan, jadi terus terang ya, saya dulu punya akar kepahitan. Kenapa? Saya benci banget sama saudara-saudara saya. Mama saya terus terang teman-teman 13 bersaudara. Mama saya anak paling besar. Jadi ada saudara kandungnya 12 orang teman-teman. Ada yang bantu? Tidak. Ya papa saya 4 bersaudara. Papa saya anak paling pertama. Ada 3 saudaranya. Apa bantu? Tidak. Ya, jadi terus terang teman-teman. Jadi dalam kehidupan saya bilang, ya kalau hidup itu harus di tangan, harus di kaki sendiri gitu teman-teman. Nggak bisa bantuan orang lain. Walaupun saudara kita kaya sebagaimanapun, ya nggak bisa teman-teman. Jadi terus terang teman-teman, saya punya akar kepahitan gitu ya. Jadi saya pikir, ya udahlah hidup gua gitu ya. Mau benar mau enggak hidup gua gitu ya. Gua hari ini nggak ada makan, nggak ada sekolah, atau nggak ada saudara satupun yang bantu. Hari ini saya nggak punya rumah, nggak ada tempat tinggal, nggak ada orang yang bantu gitu ya teman-teman ya. Papa saya masuk rumah sakit nggak ada biaya, toh juga nggak ada yang bantu gitu ya. Jadi saya pikir toh nggak ada orang yang peduli sama saya gitu kan. Jadi saya berpikiran siapa. Jadi pada saat itu udahlah hidup itu nggak ada saudara kok gitu ya. Jadi terus terang teman-teman, saya juga punya akar kepahitan. Saya benci banget sama saudara-saudara papa saya benci banget sama saudara-saudara mama saya, karena saya pikir apa, pada saat saya susah-susah banget nggak ada kok mereka yang bantu kami gitu ya. Jadi terus terang teman-teman, jadi waktu saya nikah sama suami saya juga pikir nggak usah deh undang-undang saudara gitu ya, anggap aja nggak punya saudara gitu ya. Jadi teman-teman, saya bilang sama suami saya, lu kan tahu waktu lu kawin sama gua, saya bilang nggak ada saudara yang saya undang, saya bilang. Nah jadi kan terus terang, terus saya SD, SMP, saya hanya di TK, SD saya nggak di Indo, kuliah saya nggak di Indo, saya hanya di Indonesia SMP sama SMA. Boleh dikatakan saya di Indonesia hanya 6 tahun teman-teman, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ya kan, teman saya terbatas, ya saudara nggak peduli gitu kan. Terus saya bilang, terus kalau mau jalanin Prudential, siapa yang mau saya tawarin gitu kan? Ya kan. Terus yang ketiga saya bilang, itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga saya bilang, sifat karakter saya jutek, sombong, angkuh, suka sendiri, ya ngomongnya ketus gitu ya. Nah, mana bisa saya bilang jalanin Prudential yang harus ketemu banyak orang, yang harus ramah, murah senyum, tegur orang duluan. Aduh, jauh banget sama karakter saya bilang gitu ya. Teman-teman coba teman-teman pikir, ada nggak sih teman-teman yang lebih parah daripada saya gitu ya. Nah, terus tapi teman-teman satu hal ya, suami saya ngomong gini sama saya, "Mah, ya, teman-teman boleh renungkan hari ini ya, apa yang suami saya sampaikan pada saat itu, sehingga saya bisa menjalani bisnis Prudential, teman-teman. Dan akhirnya saya memilih, saya berkarir di Prudential. Waktu itu suami saya hanya ngomong gini sama saya, "Mah, buat apa kita sebagai umat beragama, kita doa sama Tuhan kita? Mau agama Hindu, mau agama Buddha, mau agama Kristen, mau agama Katolik, mau agama Muslim. Iya kan? Buat apa kita doa sama Tuhan kita? Kita doa sama Tuhan kita apa? Tuhan, beri saya kesehatan yang baik. Tuhan, lindungin saya. Tuhan, berkati saya. Tuhan, beri saya rezeki. Tuhan, berkati saya." Kita bicara berkat, kita bicara rezeki. Apakah kata suami saya, habis kita bicara amin, terus Tuhan langsung kirim emas batangan ke kita? Kan nggak mungkin, kata suami saya. Ya kan, Tuhan bisa bantu kita melalui berbagai macam cara. Ya, siapa tahu hari ini Tuhan menjawab doa-doa kita selama ini yang kita panjatkan kepada Tuhan kita melalui leader kita, melalui bisnis ini. Kan kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau semua kesempatan yang datang pada kehidupan kita, ya, tuh kita tolak, nggak mau. Lah, kapan kita mau berubah hidup? Kata suami saya. Padahal kita nggak tahu loh rencana Tuhan. Ya, coba Ma, ya kamu pikirkan, ya. Terus satu hal lagi suami saya bilang apa, Ma?
kamu kira saya enak berpisah 8 tahun sama istri, berpisah 8 tahun sama anak. Ya, saya sendiri di Cirebon, merantau, saya makan sendiri, hidup sendiri, ketemu istri sama anak sebulan sekali, itu pun ketemunya Sabtu Minggu, ya. Emang kamu kira saya enak? Ya, kita udah lewati kehidupan rumah tangga kita 8 tahun seperti ini. Mah, kita mau berapa lama lagi lewatin kehidupan rumah tangga kita seperti ini? Ya, dulu Brian, ya, anak saya kelahiran tahun 97. Papahnya pergi ke Cirebon tahun 98. Jadi anak saya belum setahun. Dulu Brian masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Kalau dibilang, Brian, jangan nakal ya sama mama di Jakarta, papa pulang Cirebon bulan depan, papa pulang. Tahu nggak anak saya bilang apa? Dadah papa, hati-hati ya pak. Tapi setelah anak saya umur 7 tahun, umur 8 tahun, karena udah ditinggal 7-8 tahun ya teman-teman, jadi anak saya usia 7 tahun, 8 tahun. Sekarang beda. Kalau dibilang, Brian jangan nakal ya sama mama di Jakarta, papa pulang Cirebon, bulan depan papa pulang. Tahu anak saya ngomong apa? Papa, papaku jahat. Papaku nggak seperti papa-papa orang lain. Ya, teman-teman aku yang lainnya sekolah dianterin sama papahnya. Bisa temenin main bola, bisa bobo siang sama papahnya, setiap hari sama papahnya. Kalau aku nggak, papa setiap hari nggak pulang, papa pulangnya sebulan sekali, papa jahat. Ya, bagaimana mah perasaan aku setiap kali aku pulang harus ditangisi sama anak. Terus kalau aku telepon, dulu belum ada HP ya teman-teman ya, setiap kali aku pulang, setiap kali aku telepon, anakku nggak mau terima telepon, dia nangis. Ya, bagaimana perasaan aku sebagai seorang ayah? Ya, aku kepengen banget katanya ya, kita bersama-sama lagi gitu ya, kita menjadi keluarga yang utuh gitu ya. Nah, teman-teman, pada saat itu saya mikir teman-teman, iya ya, ternyata saya seorang wanita yang sangat egois teman-teman. Ya, saya boleh comfort zone. Saya boleh happy, teman-teman, dengan keadaan saya pada saat itu. Jabatan, posisi, income, ya, dan anak di samping saya. Ya, tapi coba kita renungkan. Suami saya happy nggak? Anak saya happy nggak? Sama hari ini, teman-teman. Mungkin teman-teman comfort zone dengan keadaan teman-teman saat ini. Tapi pasangan hidup teman-teman, anaknya teman-teman happy nggak dengan keadaan seperti ini? Ya, jadi saya berpikir saya seorang wanita, seorang ibu, seorang istri yang sangat egois teman-teman. Ya, saya hanya happy dengan keadaan saya. Saya dengan comfort zone keadaan saya, tapi saya egois. Saya tidak pernah memikirkan posisi suami saya tidak pernah memikirkan posisi anak saya. Jadi pada saat itu teman-teman, saya berpikir ya, dalam sebuah rumah tangga, teman-teman, kalau ke rumah tangga mau utuh, mau langgeng, ya panjang umurnya, teman-teman, saya rasa harus ada harus ada sama-sama ya teman-teman, jiwa pengertian, berkorban ya dengan pasangan hidup kita ya. Jadi pada saat itu saya berpikiran, iya ya, saya egois banget. Saya tidak pernah memikirkan suami saya. Kalau keadaan sekarang dibalik bagaimana? Saya yang ada di Cirebon, suami saya yang di Jakarta sama anak saya bagaimana? Ya, jadi terus terang teman-teman, kalau ditanya kenapa Bu Paula mau di Prudential, kan jabatannya sudah oke, kan posisinya sudah oke, kan income-nya sudah oke. Satu hal teman-teman, yang nggak oke apa? Ya kan, karena keadaan saya nggak utuh teman-teman. Suami saya di Cirebon, saya di Jakarta, udah berpisah 8 tahun, ketemunya sebulan sekali, itu pun ketemunya hanya Sabtu malam sampai hari Minggu gitu ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya berpikiran, iya ya, saya siapa tahu ya kalau saya bisa jalanin Prudential, saya melihat waktu itu leader saya jalanin Prudential itu suami istri teman-teman. Jadi waktu itu saya berpikiran, iya ya, siapa tahu kalau saya bisa jalanin Prudential, saya nggak berjauhan lagi teman-teman sama suami saya. Siapa tahu saya bisa menarik suami saya kembali dari Cirebon ke Jakarta, bisa jalanin bisnis ini bareng teman-teman. Otomatis
anak saya kan dekat sama papahnya, ada papahnya. Otomatis saya dan suami saya juga tidak berpisah, berjauhan lagi, teman-teman. Jadi kalau ditanya, kenapa mau di Prudential? Satu, teman-teman, saya tidak melihat agency director, saya tidak melihat agency manager, saya tidak melihat 5 tahun 100 juta, ya saya tidak melihat itu semua, teman-teman. Ya, saya tidak melihat jenjang karirnya Prudential, teman-teman, pada saat itu. Tapi satu hal yang saya lihat apa? Yaitu leader saya bisa jalanin bisnis ini suami istri. Berarti saya juga dong bisa menjalankan bisnis ini suami istri dong nantinya kayak leader saya. Berarti saya kan nggak harus berpisah lagi kan sama suami saya. Berarti kan saya bisa tarik ya suami saya pulang dari Cirebon ke Jakarta ya, bisa sama-sama ya kita menjadi keluarga yang bersatu lagi. Nah, itu doang teman-teman visi misi saya. Ya, jadi pada saat itu saya bilang oke, Pak, saya akan jalanin bisnis Prudential ya, tapi satu hal, tolong Papa support saya. Kata suami saya, pasti Mak, saya support kamu. Yang penting kamu belajar produknya, presentasinya. Kalau mengenai link, referensi, nanti saya yang kenalin, kamu nggak usah khawatir. Nah, teman-teman, dengan visi misi itu, teman-teman, saya malam itu juga, teman-teman, saya telepon leader saya. Dan saya bilang, Lani, gua mau dah di Prudential. Dan pada malam itu juga saya sign, teman-teman, form keagenan. Ya, teman-teman. Nah, pada saat itu, tahun 2000, tepatnya Mei 2005, saya jalanin part-time, teman-teman. Ya, saya pagi sampai sore saya kerja, nah pulang kerja, teman-teman saya ketemu orang, teman-teman. Ya, karena saya tahu ya teman-teman, Mei, saya mulai udah Juni, otomatis saya mau promosinya kan di di Desember ya, tutup buku ya, Januari ya, berarti saya harus kejar. Nah, jadi teman-teman pulang kerja, setiap hari saya ketemu orang. Ketemu siapa Bu Paula? Kan waktunya terbatas, kan part-time. Ya, saya tinggal di Lipo Cikarang, teman-teman. Saya nggak mungkin prospek ke Jakarta. Jadi yang saya prospek tetangga saya, ya. Yang saya prospek siapa? Teman-teman gereja saya, teman-teman kerja saya. Yang saya prospek adalah anak saya kan SD, teman-teman, kelas 2, kelas 3 gitu ya, teman-teman. Namanya anak-anak itu kan sering main. Anak-anak ke rumah saya, anak saya ke rumah temennya gitu ya. Nah, saya prospek teman-temannya Brian punya orang tua, teman-teman, seperti itu, teman-teman. Itu yang saya prospek dan yang saya rekrut, ya. Sampai akhirnya, dan itu waktu saya Senin sampai Kamis, ya. Kalau Jumat saya tidak prospek. Kenapa? Jumat saya pulang kerja, teman-teman, saya packing barang saya dan anak saya ke Jakarta, teman-teman. Saya nginep di rumah mama saya sudah siap dengan Cirebon Express kereta api, teman-teman. Jadi Jumat saya pulang kerja, saya ke mama saya udah pulang ya dari Taiwan, teman-teman, saya ke rumah mama saya nginep di rumah mama saya, sudah siap dengan cirek, saya tidur di rumah mama saya, Sabtu pagi jam 6 subuh, saya bawa anak saya naik kereta ke Cirebon nyusul suami saya. 3 jam naik kereta ke Cirebon, sampai jam 9, teman-teman kita makan pagi, suami saya jemput, kita prospek di Cirebon, teman-teman. Jadi kalau waktu saya jadi agent ya, Senin sampai Kamis, teman-teman saya prospek ya, tetangga, yang tadi saya bilang, teman gereja, teman kerja, orang tuanya, anak saya punya temennya, punya orang-orang tuanya, itu Senin sampai Kamis. Nah, kalau Jumat saya nggak prospek, kalau Sabtu Minggu saya prospek di Cirebon. Ya, linknya suami saya, customer-nya, supplier-nya, teman-temannya di Cirebon, teman-teman. Dan kita pulang sampai Jakarta dari Cirebon itu biasanya Minggu malam atau Senin dini hari. Saya harus balik kerja lagi paginya Senin, dan anak saya harus sekolah lagi, kayak gitu teman-teman. Tapi akhirnya Januari teman-teman saya bisa promosi menjadi leader ya. Jadi dalam waktu 5-6 bulan pada saat itu part time teman-teman saya bisa promosi menjadi seorang leader ya. Nah, akhirnya saya waktu saya di unit manager ya, seperti associate agency director saat ini teman-teman, saya memutuskan untuk full time di Prudential, teman-teman. Kenapa? Income saya pada saat itu 8 juta ya, teman-teman. Di Prudential income saya 8 juta, teman-teman. Saya memutuskan untuk saya full time di Prudential ya. Nah, akhirnya saya ngajukan surat resign ke bos saya, ke Mr. Chen saya. Ya, saya kerja 14 tahun, teman-teman. Gampang nggak untuk resign? Enggak.
ya. Jadi bos saya nggak kasih dengan segala macam argumen, akhirnya teman-teman saya dikasih cuti 3 bulan sama bos saya, ya bukan resign ya teman-teman, cuti 3 bulan. Surat resign saya disuruh pegang, dibalikin, bos saya bilang gini sama saya, Paula, ya waktu itu bos saya ngomong gini sama saya, Paula, sorry ya, dia bilang gini ya, bahasa Mandarinnya sencimping ya, artinya tuh gila gitu ya. Dia bilang gini, Paula, lu gila ya katanya. Lu kerja sama gua udah 14 tahun, dia bilang. Lu baru mengenal Prudential itu setengah tahun. Masa lu demi Prudential, lu resign di tempat kerjaan lu. Income pun lu nggak sama dengan kerjaan sekarang. Lu gila ya, lu sencimping, kata bos saya gitu ya. Lu kira katanya gampang di asuransi, dia bilang gitu. Lu tahu nggak katanya, Prudential di Taiwan juga ada katanya. Tapi Paula satu hal katanya, yang sukses, kalau sukses di asuransi, lu akan menjadi orang yang kaya. Tapi lu lihat, yang nggak sukses pun banyak, dia bilang gitu. Nah, waktu itu teman-teman saya berargumen sama bos saya bilang, iya Mr. Chen, semua bidang yang sukses, yang nggak sukses sama teman-teman. Ya, saya bilang, Mr. Chen sama, semua bidang juga ada yang sukses, ada yang nggak sukses. Tapi hari ini, ya masa kita mau ngikutin yang nggak sukses? Ya, saya ngikutin aja yang sukses, saya bilang. Leader-leader saya sukses kok, saya bilang. Ngapain saya ngikutin yang nggak sukses? Saya bilang, Mr. Chen, kalau Mr. Chen sayang sama saya, ya, saya udah mengabdi 14 tahun, saya nganggap Mr. Chen kayak orang tua saya sendiri. Kalau Mr. Chen sayang sama saya, Mr. Chen mau lihat saya maju, Mr. Chen mau lihat saya punya masa depan mungkin yang lebih baik, tolong kasih saya kesempatan untuk saya coba di bidang lain. Ya, akhirnya Mr. Chen saya bilang, lu sencimping, lu gila, sono ambil form cuti, lu coba sono di bisnis asuransi lu, katanya ya, lu kira gampang, katanya ya, lu 3 bulan gua kasih cuti, katanya, 3 bulan lu coba, katanya, di bisnis asuransi lu, katanya, 3 bulan lu cuti, gua nggak kasih lu gaji, dia bilang, tapi kalau lu gagal, lu balik lagi dengan posisi yang sama, teman-teman bayangin, saya ditantang sama bos saya 3 bulan, ya, lu sukses, nggak apa-apa, lu nggak usah balik lagi. Tapi lu nggak sukses, lu balik lagi dengan posisi yang sama, cuti 3 bulan. Tapi sorry ya, lu cuti 3 bulan, gue nggak kasih lu gaji, dia bilang. Teman-teman, saya waktu itu, oke, saya ngisi form cuti, teman-teman 3 bulan, tapi saya yakin teman-teman hari itu saya bukan cuti. Tapi saya yakin hari itu adalah hari terakhir saya bekerja. Ya, saya nangis nggak teman-teman? Saya nangis teman-teman. Saya kerja 14 tahun dari tahun 92 sampai tahun 2006. Saya nangis teman-teman. Di tengah jalan banyak nggak yang mau hire saya? Banyak teman-teman. Saya terus terang teman-teman, saya pernah dihubungin sama kedutaan Taipei Taiwan untuk bantu di kedutaan. Saya juga pernah dihubungi sama Metro TV untuk saya bantu di Metro TV, teman-teman, karena waktu itu Metro TV baru buka, dia perlu banyak sekali orang-orang yang bisa bahasa Mandarin, ya teman-teman. Tapi semua saya tolak teman-teman, ya. Tapi di Prudential malah saya full time ya. Nah akhirnya teman-teman, saya waktu itu saya berpikiran perahu udah saya bakar ya teman-teman ya. Tuhan kasih kita mata, kita harus berhikmat ya. Tuhan kasih kita mata di depan. Artinya, lihatlah ke depan, jangan lihat lagi ke belakang. Saya tidak bisa melihat lagi, gua kan dulunya kepala pabrik, gua kan income gua 23-24 juta, gua kan gitu ya, itu hanya masa lalu teman-teman. Sekarang saya sudah dikasih cuti, saya udah resign teman-teman, artinya apa? Artinya saya harus melihat keadaan saya yang saat ini, bukan melihat yang kemarin. Iya kan? Perahu udah saya bakar, teman-teman. Jadi artinya apapun yang terjadi, saya tidak akan balik lagi menjadi seorang karyawan. Ya, walaupun saya ditunggu, tapi apapun saya tidak akan menjadi seorang karyawan lagi dan saya menaruh masa depan saya, karir saya di Prudential. Ya, mati-matian saya kerja di Prudential, teman-teman, waktu saya jadi leader. Ya, teman-teman, saya mati-matian, teman-teman, saya kerja, teman-teman. Waktu itu saya juga, suami saya masih di Cirebon, saya di Jakarta, teman-teman. Kalau ditanya, bagaimana Bu Paula? Ya, kalau ditanya, teman-teman, saya udah nggak tahu ya, yang namanya keringat, air mata, air hujan, semua udah jadi satu ya, teman-teman. Saya juga udah nggak tahu, teman-teman. Saya juga udah nggak punya kendaraan, teman-teman. Karena apa? Fasilitas semua saya harus balikin ke kantor, teman-teman ya.
semua teman-teman saya mulai naik kendaraan umum, teman-teman ya, prospek, rekrut, ngajar, teman-teman ya. Nah, teman-teman, karena saya tinggal di Lipo Cikarang ya, Lipo Cikarang dulu ya sampai ke Jakarta itu perjalanan teman-teman bisa 2 jam ya. Nah, teman-teman, dan saya nggak punya kendaraan, saya naik bus teman-teman. Saya naik bus shuttle bus dari Lipo Cikarang yang bawa saya ke Komdak ya. Terus dari Komdak saya turun, saya naik busway ke kantor Prudential teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Waktu saya jadi unit manager atau associate agency director teman-teman, waktu saya sudah full time, teman-teman satu hal, saya setiap hari jam 5 subuh ya. Saya bangun jam 3, teman-teman, jam 3 saya bangun ya, teman-teman ya. Semalam apapun teman-teman, saya bangun jam 3 subuh, saya masak untuk anak saya. Ya, saya siapin makanan segala macam, teman-teman, saya taruh di atas meja. Jadi entar Mbak di rumah tinggal angetin ya, suapinin anak saya ya, sediain makan ya. Saya sudah masak, teman-teman, saya taruh di meja jam 3 pagi, saya bangun, saya masak, saya mandi segala macam-macam, teman-teman. Terus saya pergi ke shuttle bus ya. Jam 5 itu shuttle bus paling pagi, jam 5 yang bawa saya ke Komdak Jakarta ya, dari Lipo Cikarang, karena saya kan nggak punya kendaraan teman-teman, suami saya juga di Cirebon. Nah teman-teman, jam 5 saya setiap pagi waktu saya jadi leader ya, saya setiap pagi saya duduk jam 5 bus pertama yang dari shuttle bus yang bawa dari Lipo Cikarang ke Jakarta ke Komdak, itu orangnya adalah saya ya, jam 5 subuh setiap pagi. Nah, sampai kira-kira jam 7:30, teman-teman di Jakarta, teman-teman, saya naik busway, kurang lebih jam 8, saya sampai di kantor. Saya sampai di kantor mana? Saya sampai di kantor agensi di Jakarta, teman-teman. Waktu itu kita di Menara Tamrin. Saya duduk di situ, teman-teman, saya mulai kerja di situ, teman-teman, saya mulai telepon buat janji segala macam, teman-teman. Karena saya pikir apa? Kalau saya udah di Jakarta, teman-teman, saya mau kemana-mana cepet. Tapi kalau saya ada di Lipo Cikarang, buat janji, tunggu saya jalan lagi 2,5 jam, udah too late, udah terlambat, teman-teman. Ya, jadi saya lakukan seperti itu, teman-teman, waktu saya jadi leader, teman-teman. Saya berjuang, teman-teman, akhirnya saya, teman-teman, tadi saya cerita ya, waktu saya resign, saya income saya 8 juta ya, teman-teman ya, di tempat kerja saya yang lama, tempat lama 23-24, saya di Prudential, full time dengan income 8 juta. Tapi waktu saya di leader tahun pertama, teman-teman, saya kerja benar-benar ya, teman-teman ya. Ya istilahnya maaf deh teman-teman, kaki jadi pala, pala jadi kaki, jangan ngarep tidur bisa 7-8 jam ya. Saya mungkin tidur hanya paling banyak 3-4 jam ya, teman-teman ya. Nah, saya kerjain seperti itu, akhirnya teman-teman di UM naik ke SUM ya, atau AAD naik ke AD, teman-teman, saya bisa promosi 3 orang, teman-teman. Saya bisa promosi 3 orang leader baru, teman-teman, yang semuanya Star Club dan Double Star Club, teman-teman. Dan omset saya waktu itu ya, AAD waktu itu UM ke SUM kan harus 900 juta ya. Waktu itu saya tutup dengan 2,74 miliar ya, 3 kali lipatnya. Otomatis income saya waktu saya naik, teman-teman, yang tadinya 8 juta, saya jalanin, teman-teman, jadi leader, akhirnya income saya pada saat itu 32 juta per bulan, teman-teman. Jadi intinya apa? Saya menghabiskan waktu saya 14 tahun menjadi karyawan dengan income, teman-teman jangan melihat, aduh fast factory manager, aduh income-nya 23-24 juta, tapi teman-teman lihat, saya tuker waktu saya dengan 14 tahun. Ya, saya tuker 14 tahun baru bisa punya income 23-24 juta. Teman-teman, di Prudential saya hanya 1,5 tahun. Ya, saya punya income 32 juta per bulan, teman-teman. Ngembalap income saya kerja 14 tahun. Gitu ya. Jadi bisa beli waktu gitu ya. Nah, teman-teman, setelah punya income 32 juta, saya naik ke SUM, teman-teman ya. Akhirnya suami saya ngajuin resign di tempat di Cirebon, suami saya balik ke Jakarta. Jadi kalau ditanya, Bu Paula, suami full time kapan? Ya waktu saya naik senior unit manager gitu ya. Nah suami saya
full, karena income saya udah 32 juta kan teman-teman ya. Jadi suami saya resign, pulang ke Jakarta, kita beli mobil, karena kan dulu kita semua serba fasilitas kantor kan. Nah kita beli mobil, nah kita berjuang sama-sama dengan suami saya di SUM. Teman-teman waktu di SUM naik ke AM ya teman-teman ya, saya income saya waktu itu 89 juta per bulan. Ya, 89 juta per bulan, dan kalau orang bilang 5 tahun 100 juta, teman-teman saya 2 tahun 8 bulan teman-teman tembus angka 100 juta ya. Tapi satu hal, teman-teman jangan lihat 100 jutanya gitu kan, tapi teman-teman lihat maksudnya perjuangannya, prosesnya, bayar harganya gitu ya teman-teman. Nah itu sekilas perjalanan saya ya Ibu Vera, waktu saya jalanin awal-awal di Prudential gitu ya sampai ada hari ini. Ya udah saya merintis ya, setiap tahun saya cetak leader, setiap tahun saya cetak leader, ngembangin tim gitu ya teman-teman ya. Ya kayak gitulah hingga ada hari ini. Jadi kalau ditanya hari ini Bu Paula, ya hari ini saya tetap masih bekerja juga gitu ya Bu Vera. Oke, mungkin saya bisa masuk ke materi. Materinya Ibu Ratna, Paula, Ko Jeffrey, luar biasa, Bu Ratna. Saya sampai merinding ambil nangis tadi, tersentuh banget. Perjalanan itu semua proses. Oke, teman-teman, saya saya masuk ke materi saya nggak banyak dan simple ya. Bagaimana kita bisa menjalankan bisnis kita dengan maksimal ya, dengan optimal dan bisa sukses yang luar biasa ya teman-teman. Materi ini saya pakai di agensi saya, dan materi ini juga untuk mengingatkan diri saya kembali ya. Yuk kita mulai ya teman-teman. Next, boleh bantu saya Pak? Oke. Ya teman-teman, satu ya, kalau kita mau jalankan dengan maksimal ya teman-teman, yang pertama kita harus yakin dan percaya dulu ya, sama seperti saya pada saat itu ya. Yakin nggak, percaya nggak teman-teman berada di perusahaan yang tepat di Prudential ya. Yakin nggak, percaya nggak teman-teman berada di bisnis yang tepat ya. Yakin nggak teman-teman, percaya nggak teman-teman berada di agensi yang tepat ya teman-teman ya. Tidak ada agensi yang perfect dan sempurna, semua plus dan minus. Nah, maka dari itu, teman-teman, kita harus kembangkan apa yang kita punyai. Ya, jangan membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Sama, jangan membanding-bandingkan bisnis kita dengan bisnis yang lain, MLM. Jangan membanding-bandingkan Prudential dengan perusahaan asuransi yang lain. Jangan membanding-bandingkan agensi kita dengan agensi yang lain. Kalau teman-teman hanya membanding-bandingkan terus, waktunya habis. Ya, tapi kita yakin dan percaya kita hari ini ada di Prudential, kita hari ini ada di bisnis Prudential, kita hari ini ada di agensi kita. Ini semua Tuhan sudah atur dan Tuhan punya rencana buat hidup kita gitu ya. Jadi artinya apa? Ya udah, kita jalanin maksimal apa yang kita punyai. Jangan melihat apa yang tidak punya, jangan melihat apa yang kita tidak punyai gitu loh. Kita lihat aja, kita kembangin aja apa yang kita punyai. Jangan melihat orang yang, contoh kayak waktu itu saya teman-teman, saya jalanin bisnis Prudential. Apakah dengan mobil? Tidak. Saya jalanin bisnis Prudential. Apakah saya didampingin suami saya? Tidak. Iya kan? Suami saya di Cirebon, saya di Jakarta. Saya juga punya anak kecil, iya kan? Saya juga punya kebutuhan hidup. Saya nggak punya kendaraan, teman-teman. Tapi saya tidak bilang gini, enggak deh, ya nanti aja gue jalanin Prudential, nanti tunggu gue punya mobil. Ya nggak mungkin lah, teman-teman. Iya kan? Jadi yang saya pikir ya udah, selama saya masih bisa naik bus, ya kan, selama ada fasilitas bus, ya udah saya jalanin aja dengan maksimal gitu kan. Kita lihat apa yang kita punyai, jangan melihat apa yang tidak punya kita punya, yang tidak punya, yang kita tidak miliki gitu loh. Ya. Nah, kita juga yakin dan percaya teman-teman melalui Prudential teman-teman adalah kendaraan yang tepat dan bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena apa? Karena dengan yakin dan percaya pasti ada energi positif. Tapi kalau teman-teman, sorry, adanya banding-bandingin terus gitu ya. Yang ada apa? Negatif, buang-buang waktu gitu ya. Kalau saya dulu ya teman-teman, terus terang jalan aja deh.
ya yakin sama percaya gitu ya sama leader kita, ya yakin dan percaya begitu banyak orang sukses di Prudential, masa kita nggak bisa sukses sih, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah gitu ya, jadi yang pertama yakin dan percaya. Dan satu hal teman-teman, melalui pesan saya melalui slide ini, melalui bisnis Prudential teman-teman bisa mengangkat harkat dan martabat kita teman-teman ya. Terus terang teman-teman, sedikit cerita ya. Nah, saya kan tadi kan saya udah cerita ya teman-teman, kok saya kan bukan anak orang kaya, saya jalanin Prudential bukan dari anak orang kaya, bukan yang punya link, bukan yang banyak saudara yang bisa diprospek gitu ya. Bahkan siapa sih saya gitu kan ya teman-teman, kan tadi saya udah cerita ya teman-teman ya. Tapi hari ini teman-teman, sorry ya teman-teman, maaf nih ya, maaf banget ya, bukannya sombong ya teman-teman ya. Tapi satu hal teman-teman, dari saudara-saudara mami saya gitu ya, mami saya kan tadi saya cerita 13 bersaudara ya teman-teman ya. Saat ini teman-teman, sorry ya, maaf nih bukan sombong ya, tapi saat ini teman-teman yang paling sukses adalah anak-anaknya mami saya gitu kan. Nah gitu ya, ya artinya saya bisa kasih kehidupan mama saya yang jauh lebih baik gitu ya. Ya mungkin ya mama saya waktu masih muda gitu ya susah, tapi saya nggak mau mami saya udah tua susah gitu kan. Saya kasih rumah yang bagus, kasih fasilitas yang bagus kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya satu teman-teman, melalui bisnis Prudential teman-teman bisa mengangkat harkat dan martabat kita dan keluarga kita loh teman-teman ya. Oke, mungkin bantu saya untuk next berikutnya. 2, komitmen ya. Komitmen sama dengan kesetiaan ya teman-teman. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan teman-teman ya. Ya, setia dan komitmen pada goal kita dalam situasi dan kondisi apapun juga ya. Dan tetap kita melakukan ya aktivitas kita ya dalam kondisi dan situasi apapun juga. Tapi caranya yang harus disesuaikan ya. Tetap training ya, daily activity kita apa? Training, telepon buat janji ketemu orang, rekrut, prospek, join fieldwork, meeting group, unit dan lain-lain. Ya, ketemu orang gitu ya. Kalau ditanya Bu Paula, kan Jakarta lagi PSBB lagi ya kan, parah banget, banyak banget yang kena. Iya teman-teman, tapi saya juga tetap aktivitas, tapi tetap teman-teman saya jaga protokol yang kesehatan yang berlaku ya, pakai masker, facelift, bawa hand sanitizer, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, teman-teman kerja dari rumah, kalau ketemu orang saya juga tetap keluar rumah ya teman-teman. Karena apa? Saya tetap apapun yang terjadi saya harus berpegang teguh pada goal saya di awal tahun ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah masalahnya dan kita punya sebenarnya leader itu ya punya komitmen, yaitu apa? Membuat orang-orang dalam timnya itu sukses ya. Tapi masalah terbesarnya kita kadang-kadang nggak tahu apa yang harus kita lakukan, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ya, yang ada hanya menghantui rasa takut dan takut teman-teman. Tapi satu hal teman-teman, maaf ya teman-teman, buat saya suka bilang ke tim saya, kamu takut COVID apa sorry kamu takut nggak ada duit. Ya, COVID bisa disembuhkan kok, ya kan? COVID bisa disembuhkan kok, tapi kalau nggak ada duit bagaimana? Gitu ya teman-teman. Jadi kita boleh aja ya khawatir, takut, itu normal, saya pun sama normal. Tapi teman-teman takut aja tidak menyelesaikan masalah gitu kan, malah timbul masalah kedua, yaitu apa? Maaf nih bagi yang punya cicilan, bagi yang punya KPR rumah, KPR mobil, karena kita nggak tahu teman-teman pandemi COVID-19 ini sampai kapan, bisa sampai tahun depan pertengahan, kita juga atau awal tahun atau kapanpun kita nggak tahu. Nah kalau kita terus-terusan takut teman-teman juga nggak menyelesaikan masalah. Yang penting apa? Kita ya udah kita maju, tetap aktivitas, tapi tetap menjaga protokol gitu aja teman-teman ya. Oke, next. Ya, dan yang ketiga adalah disiplin diri sendiri teman-teman. Karena kita umumnya banyaknya dari golongan karyawan ya, saya juga dulu karyawan ya. Semua kita dulu waktu jadi karyawan kita ada aturannya teman-teman. Tetapi setelah kita di Prudential kita nggak punya bos, nggak ada lagi yang ngatur kita. Maka dari itu kita harus mengatur waktu dan diri kita sendiri teman-teman. Ya, dulu jadi karyawan masuk takut telat.
Tapi di sini kenapa selalu telat? Ya, ini terus terang ini nggak terjadi di Bali, tapi banyak terjadi di Jakarta di agensi saya ya. Masuk takut telat, ya, tapi di Prudential selalu telat. Ya, dulu sakit juga masuk kerja. Di sini-sini dikit-dikit jadi alasan, ya. Dulu kita jadi karyawan takut banget nggak mencapai omset perusahaan. Di sini nggak mencapai target, nggak promosi, bilangnya apa? Nggak apa-apa, pada tahun depan lagi, ya kan? Dulu takut banget sama bos. Di sini kita nggak ada bos, yang ada leader bukan bos, itu coach Anda, ya kan? Dulu dulu jadi karyawan, kalau ada training meeting kita nggak berani loh nggak hadir. Nah di sini training motivasi Sabtu berbagai macam alasan, hadir telat, nggak hadir, meeting leader nggak hadir, ya kan? Dulu berani pulang lebih awal dari tempat kerja, merah absensi, nggak berani. Di sini belum selesai udah pulang duluan, ya kan? Nggak fokus main HP, ya kan? Nah coba teman-teman bayangin ya, kalau kita di Prudential melakukan hal-hal di atas, bayangin bisa nggak sih kita sukses dengan maksimal? Bisa nggak suatu saat kita menjadi role model yang baik untuk tim kita? Ya, jadi jangan sampai teman-teman, ya nanti kan teman-teman di sini yang agent suatu saat akan menjadi leader kan? Nah jangan sampai teman-teman nanti kita udah jadi, waktu kita jadi agent kita datang telat, nggak hadir, waktu dengar speaker main HP, ya kan? Nanti giliran kita jadi leader kita suruh agent-agent kita datang, nanti agent kita bilang, emang lu waktu jadi agent lu datang, lu sendiri juga nggak suka datang, lu sendiri juga kalau lagi ada speaker lu main HP. Nah teman-teman ya, jadi terus terang ya, jadi di sini kita adalah sebenarnya adalah role model ya untuk tim kita nantinya. Tim kita mau nantinya seperti apa, mulailah dari diri kita teman-teman. Ya, kita mau agent-agent kita, tim kita nanti mau timnya seperti apa, mulailah dari diri kita teman-teman. Ya, satu hal ya teman-teman, yang agent saya berpesan ya teman-teman, agent itu teman-teman ya lakukan yang terbaik pada saat Anda agent. Kenapa? Karena agent itu adalah masa-masa yang penting. Karena apa? Agent itu adalah masa-masa Anda nanti akan menjadi inspirasi buat orang banyak. Contoh teman-teman di sini dengerin kan speaker kan, teman-teman kan nggak mungkin tanya, Bu Paula jadi leader itu bagaimana? Enggak kan? Yang ditanya apa? Bu Paula pada saat jadi agent berapa lama promosi jadi leader? Pada saat jadi agent bagaimana? Nggak ada kan yang tanya jadi leader bagaimana? Nggak ada. Rata-rata bagaimana pada saat jadi agent? Semua tanya bagaimana pada saat jadi agent, teman-teman. Sama. Teman-teman nanti akan mau cerita apa ke tim Anda, teman-teman. Selama Anda di Prudential, selama Anda di bisnis Prudential, masa jadi agent itu akan menjadi cerita Anda buat orang lain. Ya akan orang tanyakan bagaimana saat Anda jadi agent. Ya apalagi sekarang lagi dalam keadaan pandemik begini teman-teman. Teman-teman kalau bisa sukses, bisa promosi teman-teman, ini akan menjadi powerful nanti buat tim Anda loh. Anda akan bilang, saya aja dalam keadaan pandemik, ya kan, bisa loh saya promosi loh, bisa loh saya start club loh teman-teman. Ya, nah itu akan menjadi powerful loh buat mereka. Ya, oke, next. Ya, yang keempat adalah proses. Ya, teman-teman, ya, di dalam perjalanan bisnis pasti ada prosesnya ya. Tidak ada cerita kisah kesuksesan tanpa proses ya. Cerita proses Anda makin susah, makin sulit, suatu saat nanti akan menjadi menarik dan powerful buat orang lain. Ya, tapi di dalam proses itu dibutuhkan tenaga yang ekstra. Perlu ya lingkungan yang saling support, saling dukung, perlu belajar dan belajar lagi, perlu dukungan dan support di acara motivasi Sabtu dan training-training teman-teman. Ya, proses itu perlu sikap hati yang benar terhadap proses ya. Proses setiap orang berbeda-beda. Kerja yang baik dan dengan hati teman-teman ya. Bukan orang gagal di Prudential teman-teman, tetapi orang yang kurang setia terhadap prosesnya. Saya ulang ya teman-teman, tidak ada orang gagal di Prudential teman-teman, tetapi yang ada teman-teman hanya orang yang kurang setia terhadap prosesnya. Ya, oke, boleh bantu saya next. Ya, terkadang di dalam proses bisa membuat orang menjadi ragu, berhenti dan negatif. Ya, maka dari itu membuat orang tidak bisa sukses. Ya, next. Ya,
Proses seperti kita menggayuh sepeda, ya, bisa cepat atau lambat, ya. Proses setiap orang berbeda-beda. Yang penting jangan pernah berhenti, ya. Karena kita seperti kita naik sepeda. Kalau kita naik sepeda, teman-teman, kita juga pasti kalau kita berhenti, pasti kita oleng dong, kita jatuh kan. Sama teman-teman, pada saat kita enjoyin aja prosesnya. Dan satu hal teman-teman, proses tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Ya, oke. Bantu saya untuk next. Ya, sukses itu direncanakan, ya. Jadi teman-teman yang hari ini teman-teman mau promosi, teman-teman mau star club, double star club, PCC, perlu direncanakan, ya. Nggak ada bangun tidur bangun jadi star club, nggak ada bangun tidur bangun jadi promosi AAD, promosi AD, nggak ada teman-teman, ya. Jadi harus direncanakan. Jadi lihat lagi teman-teman, sekarang API kita berapa, kurangnya berapa, sisa waktu berapa, rasio closing kita berapa. Jadi kita harus ketemu berapa orang lagi, harus kerja berapa banyak lagi. Nah, kayak gitu teman-teman, harus dihitung dan direncanakan, ya. Makanya ketemu orang setiap hari buka mulut, maka pasti ada peluang untuk prospek dan rekrut, ya. Oke. Bantu saya untuk next. Slide terakhir. Slide terakhir ya. Jadi teman-teman terakhir ya, percuma ya teman-teman, ya percuma kita teman-teman motivasi ya. Kalau kita tidak ada aksi, yang ada halusinasi, ya kan? Yang penting teman-teman motivasi oke, ya. Tapi yang juga penting ya, perlu yang namanya aksi, perlu yang namanya action, gitu ya. Percuma dimotivasi sama orang top nomor 1 pun, gitu ya, mau juara dunia seperti apapun, kalau kita enggak aksi, yang ada apa kita teman-teman halusinasi kan? Ya, jadi artinya ya teman-teman, ya lakukan yang terbaik teman-teman, ya enjoy prosesnya, nikmati prosesnya, ya teman-teman. Nggak ada orang langsung bangun tidur langsung sukses, ya. Dia ada hari ini kesuksesannya, tapi teman-teman harus belajar dari prosesnya, ya. Itu aja, saya kembalikan ke MC. Thank you. Oke, luar biasa sekali. Masih ada Terima satu video kasih, lagi mau diputar, Paula. si Paula. Oke, boleh teman-teman. Video Sebagai penutup, saya ada satu video ya. Kemarin saya dapat video ini bagus, mungkin saya bisa share sama teman-teman. Oke, silakan. Nothing is free. If you want to be successful, nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. Alibaba 18 years to today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. In the plane. I'm working hard. My team working very hard. 18 years, we work like a normal company. 70 years. Day and night. Nothing is free. Nothing is easy. Oke, bagus ya teman-teman. Segala sesuatu nggak ada yang gratis, segala sesuatu itu nggak ada yang mudah. Ya, semua harus bayar harga. Ya, jadi kalau hari ini kita melihat kesuksesan orang lain, jangan hanya melihat di akhirnya, tapi juga harus lihat perjalanannya menuju kesuksesannya. Ada harga yang harus dibayar, ada air mata yang harus tertumpah, ada perjuangan keringat dan air mata. Ya, ada mungkin dalam sementara waktu teman-teman, ya kita harus meninggalkan orang-orang yang kita sayangin. Ya, kita harus meninggalkan pasangan hidup kita untuk berjuang, kita harus meninggalkan anak kita harus berjuang, ya. Tapi satu hal teman-teman, kalau kita sudah tinggalkan mereka semua, ya artinya apa? Ya kita harus do the best. Ya, harus lakukan segenap hati kita, lakukan yang terbaik dari hati kita. Kalau kita prospeknya yang baik. Ya, prospeklah dengan hati. Kalau kita rekrutlah dengan hati.
Kalau kita ngajar, agent-agent, ya ngajarlah dengan hati. Karena kita sudah menukar waktu kita dengan kesenangan kita kan, dengan keluarga kita kan. Jadi kita lakukanlah yang terbaik. Kalau seandainya kita sudah harus meninggalkan keluarga kita, tapi katanya kita meninggalkan keluarga kita untuk kita pergi training. Tapi kita trainingnya nggak maksimal. Kita training ngobrol, kita training main WA, kita training nggak fokus. Sayang kan, udah meninggalkan keluarga, tapi nggak maksimal. Katanya kita sudah meninggalkan keluarga kita untuk berjuang, ya kan? Tapi kita ketemu orang, kita presentasinya nggak maksimal. Kita ngerekrutnya nggak maksimal. Kita ngajarin agent-agent kita nggak maksimal. Kalau menurut saya percuma, teman-teman, mendingan nggak usah, ya kan? Jadi kalau kita hari ini sudah menukarkan kesenangan kita, ya kita keluar dari rumah, ya kita harus lakukan yang terbaik. Ya lakukan segala sesuatu, teman-teman, dengan hati, dengan bertanggung jawab, dan lakukan do the best setiap harinya. Thank you. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Boleh dong kita kasih applause yang luar biasa secara virtual untuk sharingnya Ibu Paula ya. Luar biasa, sampai tadi saja saya menangis ya. Ingat saya juga sebagai karyawan dulu, jadi background kita sama, Paula ya. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Siang ini kita mendengarkan sharing from zero to hero ya dari Ibu Paula, bagaimana beliau merubah kehidupannya di Prudential yang sangat luar biasa dan menginspirasi banget ya. Tadi beliau cerita bahwa beliau dulu adalah seorang yang sombong gitu ya, ya, angkuh, ketus, akhirnya ditaklukkan oleh Prudential ya. Dengan keberanian full time, jadi bersama Prudential menjadikan Ibu Paula sosok seorang leaders yang menjadi role model ya, berprestasi, dan juga dengan keuletan ya, ketekunan beliau, kerja keras, perjuangan, dan mengikuti prosesnya yang menjadikan beliau seorang KPM owner yang keren dan luar biasa. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi ya, keren banget, sampai saya merinding nih dengar sharingnya ya. Oke, thank you very much atas nama KPM. Ya, silakan Bu Jenny. Dan yang luar biasa tadi saya juga dengarkan sampai ya ikutlah tersentuh gitu. Karena apa, visi misi beliau yang sangat luar biasa. Dengan adanya kebersamaan dan rasa cinta kasih keluarga, akhirnya beliau bisa mendobrak yang katanya beliau adalah kesombongan dan belagunya itu, sehingga bisa beliau sampai saat ini eksis dan sudah bisa mencetak beberapa leader di Prudential. Luar biasa sekali Bu Paula. Iya. Ya, waktu itu saya sedikit tambahin ya, teman-teman, kalau ditanya kenapa bisa berubah, ya kan? Kalau teman-teman mungkin nanya, kenapa Koci bisa berubah gitu kan? Saya, teman-teman, awal-awal karena saya dulu kerja di pabrik ya teman-teman ya, dan background keluarga saya yang seperti itu, saya tadi katakan saya cenderung orangnya tertutup. Orang bilang teman-teman saya bilang, Bu Paula tuh koleris abis ya. Kalau umpamanya lagi bicara personality, koleris, semua pada ngeliatnya ke saya. Ya, semua ngeliatnya ke saya gitu ya. Jadi, gitu ya. Tapi satu hal teman-teman, saya juga orangnya ego gitu ya, maunya didengarin, terus pokoknya gitulah ya dulu, judes, jutek, ngomong asal ngomong, nggak mengerti perasaan orang gitu ya, pokoknya kayak gitulah. Tapi satu hal, waktu saya nggak jalanin Prudential, sering nggak berbenturan dengan leader-leader? Ya sering lah teman-teman. Dengan sifat dan karakter saya seperti itu, ya pasti ya tidak gampang ya di tim saya gitu kan. Awal-awal mungkin angkatan pertama saya, angkatan kedua saya gitu ya, mereka berbenturan lah sifatnya dengan saya gitu ya, ribut, selisih paham gitu ya. Tapi akhir-akhirnya teman-teman saya pelan-pelan saya berubah. Kenapa? Kalau ditanya kok mau sih berubah, enak nggak? Nggak enak ya. Tapi satu hal, prinsip saya gini. Satu hal teman-teman nggak mau berubah, tapi teman-teman nggak dapat apa-apa. Tapi teman-teman nggak enak mau berubah, tapi teman-teman dapat yang satu-satu impian menjadi kenyataan. Ya, nggak mau berubah nggak apa-apa, lu menang. Iya kan, berdebat sama orang lu menang, ya kan? Berdebat ya, tapi dapat apa nggak dapat apa-apa.
Yang ada hancur semua. Ya, tapi lebih baik kita mundur, kita mengalah, kita berubah, teman-teman, tapi yang ada apa? Kemenangan yang kita dapetin. Ya, itu aja. Jadi kalau ditanya kenapa saya berubah, jadi teman-teman saya pada bilang, aduh Paula lu berubah banget, aduh Paula lu berubah banget. Ya, angkatan pertama saya juga semua pada bilang, aduh Paula dulu sama Paula sekarang beda gitu ya. Nah itu ya, karena saya pikir ya saya harus berubah ya. Kita nggak bisa berpegang teguh gitu ya prinsip kita, karena setiap orang punya prinsip yang berbeda-beda gitu ya. Tapi ya itu yang tadi saya bilang ya, harus berubah, tapi kita menang daripada kita nggak berubah tapi kita nggak dapat apa-apa. Wow, keren banget ya statementnya, luar biasa Cik Paula, keren-keren. Oke teman-teman, kita masih ada 10 menit lagi untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada speaker kita hari ini. Untuk yang bertanya, kita persilakan, boleh di chat, atau teman-teman silakan buka mute-nya ya. Oke, sebelum kita lihat pertanyaannya, mungkin ini nih Cik Paula, kan kita ada 3 bulan ke depan. Boleh nggak di-sharingkan nih Cik, strategi apa yang Cik lakukan di masa pandemi seperti ini, mungkin untuk agent ataupun untuk leaders Cik. Boleh dikasih tips ya Cik ya. Jadi 3 bulan ke depan nih, bayang kita final sprint nih Cik ke depannya. Oke, thank you Cik. Ya teman-teman, tetap aja lakukan aktivitas kita. Mungkin saya rasa di Jakarta keadaannya lebih parah ya pada COVID-19 dibandingin di Bali. Ya kan, buktinya teman-teman saya juga banyak yang pada mengungsi ke Bali gitu ya, pada ngambil villa, katanya villa murah-murah di sana setengah harga gitu ya. Mereka boyong keluarganya karena kan semua lakukan work from home ya. Jadi mereka pada bilang di Bali lebih aman, Paula, dia bilang gitu ya. Jadi sebenarnya kan di Bali itu kondisinya mestinya lebih baik ya dibandingin di Jakarta ya. Nah, tapi satu hal teman-teman ya, kalau tetap komitmen ya, komitmen itu tetap kita bekerja gitu kan. Prinsip saya adalah work from home ya, work from home dan bukan stay at home ya. Saya ulang, kita work from home, bekerjalah dari rumah, bukan hanya stay at home gitu ya. Jadi tetap ya teman-teman aktivitas ya. Jadi kalau saya teman-teman ya, kalau ditanya Senin sampai Jumat sampai Sabtu gitu ya, kerja nggak ya kerja ya, kerja dari rumah. Bahkan kalau menurut saya lebih sibuk daripada kerja keadaan normal gitu kan. Karena apa? Pokoknya saya pagi bangun seperti biasa, beres-beres, pokoknya teman-teman satu hal, ya, paling telat jam 9, paling telat jam 9, saya harus udah duduk di ruang kerja saya yang ini, gitu ya. Saya ciptakan satu ruangan, teman-teman ya, saya harap teman-teman bisa menginspirasi ya, saya ciptakan satu ruangan kerja yang tidak boleh dimasukin sama orang lain, gitu ya. Jadi, artinya saya di dalam ruangan itu seperti saya bekerja, jadi ruangan itu tidak ada boleh orang yang masuk. Jadi benar-benar saya bekerja ya. Jadi dan saya akan keluar ke ruangan itu kecuali saya ke toilet dan makan. Ya, toilet dan makan gitu ya. Nah, habis dari itu saya balik lagi kerja seperti biasa dan saya akan finish gitu ya, keluar dari ruangan lagi selain ke toilet gitu ya. Saya jam 4 jam 5 saya baru keluar dari ruangan ini. Apa yang saya lakukan karena saya leader ya tugas saya ya tetap prospek, tetap yang bisa saya prospek gitu ya, yang bisa saya rekrut, saya ngajarin via Zoom, ya, atau kalau memang harus ketemu, saya juga keluar teman-teman, saya juga ke kantor. Kalau teman-teman tanya, Bu Cik Paula dalam keadaan Jakarta gini, Cik Paula ke kantor nggak? Yes, saya ke kantor. Ya, saya seminggu sekali saya masih ke kantor, tapi kalau saya udah ke kantor, saya full day, ya. Biasanya pagi saya pakai untuk rekrut, ya, sampai jam 12 saya makan, terus siang biasa saya pakai sampai sore jam 4 jam 5 saya pakai untuk ketemu dengan agent-agent saya. Agent-agent saya masih yang mau, saya bilang yang mau, yang nggak mau saya nggak paksa ya. Jadi saya juga nggak bisa maksa orang teman-teman ya. Jadi saya bilang yang mau saya trainingin ya. Jadi kalau jam 1 sampai jam 4 di kantor hari Kamis saya trainingin agent-agent saya. Kalau pagi saya pakai untuk rekrut kalau hari Kamis. Nah, kalau hari biasa saya bekerja via Zoom. Ya, tapi kalau memangnya ada agent-agent saya yang masih mau join fieldwork, yang masih mau ketemu, is okay. Ya, saya masih keluar teman-teman, tapi ya karena saya di Jakarta,
teman-teman saya lihat ya tempatnya ya yang bersih, jangan terlalu banyak orang. Saya juga pakai masker, saya pakai face shield, saya bawa hand sanitizer, saya ke kantor bawa sabun mandi Dettol gitu ya. Saya sering-sering cuci tangan gitu ya. Terus saya jaga jarak gitu ya. Saya tidak mau maaf nih, saya tidak mau jelasin agent-agent saya dengan pakai laptop ya. Saya enggak. Jadi saya jelasin agent-agent saya walaupun mungkin 1, 2, 3 orang, saya pilih ruangan, terus saya pakai layar teman-teman. Saya pakai layar. Saya pakai layar ya teman-teman ya. Saya pakai infocus maksudnya gitu ya. Terus saya juga beli mic ya. Saya beli mic itu yang pribadi. Ya, saya nggak pakai mic yang begini teman-teman karena kan terlalu banyak orang yang pakai kan. Jadi saya beli mic sendiri pribadi saya yang saya taruh yang bisa taruh di kerak gitu ya teman-teman atau di sini kan. Tapi itu saya pribadi. Jadi hanya saya pakai sendiri. Jadi waktu kira saya mau ngajar, saya pakai mic itu gitu kan. Nah, saya simpen untuk saya pribadi gitu. Nah, saya seperti itu. Nah, terus saya umpamanya ruangan training gede, ya saya taruh bangku, ya saya lihat kalau umpamanya orangnya banyak, yang saya kan absen, tanya siapa yang mau hadir, ya ruangannya agak gede, jaga bangkunya jauh-jauh, dan saya juga jauh-jauh gitu. Saya ngajar pun saya tetap ya pakai face shield, pakai masker, tapi saya pakai mic yang di sini gitu kan. Jadi walaupun saya pakai masker, pakai face shield, suara saya masih kedengar dengan baik dengan mereka gitu kan. Jadi kalau ditanya Bu Paula masih aktivitas nggak? Yes, saya masih aktivitas gitu ya. Tapi saya aktivitasnya itu artinya penyesuaian lah dengan keadaan saat ini gitu kan. Gitu. Jadi ya tetap aja teman-teman ya yang tadi saya bilang. Harus tetap komitmen, harus tetap aktivitas. Tapi yang kita lakukan harus kita sesuaikan, ya sesuaikan dengan kondisi yang ada, gitu kan? Seperti itu. Jadi enggak semua atau contoh. Kadang-kadang nasabah mau major atau mau tanda tangan gitu ya. Kalau dia kadang-kadang nasabah yang nggak mau ketemu dengan saya, ya udah. Dan maaf ya teman-teman, mungkin nasabah saya nggak mau pakai kayak gitu-gitu ya. Dia nggak mau. Ya udah, akhirnya saya minta tolong mereka pakai team viewer gitu ya. Jadi kita tanda tangan bareng kayak gitu-gitu gitu ya. Jadi ya kita penyesuaian lah gitu ya. Artinya kita kita berpikir bagaimana kita tetap aktivitas, tapi kita juga tetap sehat, dan kita tetap mencapai goal kita gitu. Jangan sampai nanti kita excuse di akhir tahun, abis begini sih, abis pandemik sih, abis COVID sih, gitu kan nggak mungkin juga gitu. Ya kayak gitu sih teman-teman. Ya, jadi kalau ditanya, ya tetap aja teman-teman, aktivitas seperti biasa, cuman jaga protokol kesehatan. Nah, teman-teman bersyukur di Bali, nggak sedahsyat, nggak sehebat kayak di Jakarta COVID-nya kan, tapi kita di Jakarta aja teman-teman masih tetap berjuang loh, ya. Oke, luar biasa ya Bu Paula. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, aktivitas di luar tapi tetap memperhatikan prokes gitu ya. Nah, Bu Paula kan ada beberapa nih agent baru gitu, yang hadir dalam training meeting ini. Bisa nggak dikasih tips kira-kira untuk agent-agent baru itu dikasih training yang bagaimana untuk bisa mencapai goalnya walaupun dalam 3 bulan ini? Ya, mungkin sih teman-teman, kalau saya sih untuk agent-agent saya juga banyak ya merekrut teman-teman. Justru tahun ini saya lebih banyak merekrut dibandingin tahun-tahun sebelumnya teman-teman dalam keadaan pandemik seperti ini ya. Dan terus terang teman-teman mungkin ya dalam keadaan seperti ini memang saya mengajarkan agent-agent saya itu biasanya lebih simple ya teman-teman ya. Mungkin apalagi via Zoom online atau apa, karena kan dulu kita bisa nih teman-teman seharian duduk training. Saat ini kita udah nggak bisa lagi seharian duduk training gitu kan ya. Saya biasanya trainingin hanya siang yang tadi saya bilang jam 1 sampai jam 3 atau jam 4, habis itu selesai gitu kan. Nah, jadi yang lebih simple aja teman-teman. Presentasi juga yang lebih simple, nggak usah yang ribet-ribet gitu ya. Jadi para leader kalau saya materi training di kantor saya efisiensikan gitu kan. Saya efisiensikan. Jadi saya ngajarin agent-agent baru saya
ya saya lebih efisiensikan gitu. Jadi nggak semuanya, saya potong-potong yang penting-penting aja. Dan saya lebih tekankan agent-agent saya saat ini yang baru ya, saya lebih tekankan kepada 3 produk sih. Produk yang pertama pasti kesehatan ya, entah itu PPH Plus maupun Prosolusi Sehat. Ya, saya hanya bilang ya kalau orang long term ya mau safety ya lebih enak ya memang PPH Plus. Tapi kalau umpamanya mungkin keadaan pandemik begini, orang keuangannya terbatas dan mau mikirnya short term, ya udah kasih aja Prosolusi Sehat gitu ya. Mungkin satu yang saya tekankan ke mereka adalah Prosolusi kesehatan. Terus cara presentasinya. Terus yang kedua yang saya jelaskan adalah, nah saya bilang kalau umpamanya udah punya kesehatan, saya suka bilang ya udah untuk perlindungan biaya hidup, ya kan? Untuk biaya hidup itu apa? Ya mungkin kita jelasin ke agent-agent saya itu PCB 88. Ya, jadi saya jelasin adalah PCB 88 teman-teman untuk biaya hidup. Ya, kalau ada apa-apa, mungkin kesehatan kamu terserah mau pakai BPJS, mau pakai apa, mau di cover kantor, atau udah punya asuransi, tapi kan nggak ada yang cover biaya hidup kan. Nah, mau nggak dengar ada yang bisa mengcover untuk biaya hidup loh. Nah, gitu kan. Biasanya saya tekanin di PCB 88, gitu ya. Dan ketiga, teman-teman, saya juga jelaskan Prucinta untuk orang yang mungkin konsennya hanya mau live doang, gitu ya. Jadi, terus terang, karena dengan ketemu dengan agent terbatas, kita Zoom meeting juga terbatas gitu ya. Jadi terus terang teman-teman saya beda ya dengan situasi dulu. Mungkin kalau dulu agent-agent baru saya bisa jelasin A sampai Z gitu kan ya. Tapi untuk saat ini seperti kayak ProLinktem lah, ISCC lah, CCB lah, Payer lah, Waiver lah, Peres Payer lah, semua kita jelasin A sampai Z gitu ya. Tapi karena kondisi yang seperti ini, kalau saya pribadi ya teman-teman, saya lebih sesuaikan dengan kondisi dan waktu yang ada gitu. Jadi saya lebih tekankan, ya udah lu kuasain 3 ini dulu deh gitu kan gitu. Jadi saya hanya 3 sih biasanya untuk kondisi tahun ini ya, yaitu tadi kesehatan, 2 adalah PCB 88 dan Prucinta sih teman-teman gitu. Oke, berarti 3 produk itu yang jadi utama, kemudian cara presentasinya. Ya, mungkin jelasin produknya sama presentasinya kayak gitu. Iya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi, Bu Kadek Ariniti. Ya. Ada yang lanjut pertanyaan Bu Joni tadi nih, Ci. Cici kan jago bangun tim gitu ya, Ci ya. Juga lah, masih belajar. Katanya jago bangun tim. Belajar sama Bu Vera tuh. Sebenarnya jago udah. Masih banyak kok yang lebih hebat, malu. Oke, ini pertanyaan ini, Ci. Gimana caranya Cici mementoring calon AAD atau calon agent yang memiliki goal startup ataukah Korea gitu, Ci? Bisa nggak di-share, Ci? Bagaimana mementoring mereka dan mindset apa yang Cici tekankan ke para agent gitu? Silakan, Ci. Ya, kalau menurut saya sih satu hal yang saya sih biasanya kasih mereka goal-goal yang kecil-kecil dulu gitu ya. Goal-goal yang kecil-kecil dulu. Contoh, umpamanya mungkin kan setiap agensi itu kan punya kontes. Mungkin kontesnya kan nggak setinggi seperti yang di Prudential kan, gitu. Nah, biasanya saya suruh mereka, jadi agent itu kalau kita langsung suruh kejar London, langsung kejar Edinburgh, waduh kejauhan kali ya. Jadi biasanya saya sih mulai dari yang kecil-kecil, umpamanya mungkin di agensi ada kontesnya ke Malaysia lah, kontes ke Taiwan lah, kontes kemana lah. Nah, saya biasa dari yang itu dulu gitu kan, dan waktunya kan lebih short term kan. Nah, saya biasanya minta mereka kejar itu dulu teman-teman. Ya, sudah sampai tingkatin lagi ya Korea. Nah, udah sampai tingkatin lagi promosi. Promosi dulu, habis promosi Korea, habis Korea baru mungkin London gitu kan. Jadi jangan awal-awal kita udah kasih dia London gitu kan, 600 jutaan, 500 jutaan gitu kan, agent baru gitu kan. Jadi biasanya saya sih seperti itu sih teman-teman, dan tetap ya maksudnya kita sebagai leader ya udah kita monitoring, kita ya seminggu sekali kita telepon, kita ketemu
ya, walaupun sekarang kan Jakarta keadaannya seperti ini ya, mungkin saya nggak bisa setiap minggu ketemu dengan mereka, tapi minimal saya rolling saya saat ini saya rolling karena kan kita social distancing ya, dan juga dinas pemerintah kan sekarang kalau di Jakarta teman-teman pada masuk ke perkantoran, disidak gitu. Kalau di Jakarta seperti itu, kita udah disidak-sidakin gitu. Jadi kita nggak berani ngumpulin orang terlalu banyak. Jadi saya biasa tiap hari Kamis itu saya bergiliran. Minggu ini saya ngundang siapa berapa orang. Minggu depan saya ngundang berapa orang lagi. Kayak gitu sih. Ya dari situ sambil saya motivasi, saya sambil ngajarin, saya sambil ingetin goalnya kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Di dalam joinnya yang sudah hampir 14 tahun ya Cik ya. Nah, boleh nggak sharingkan satu tips selling yang sering notabene yang sering membuat closing Cik? Apakah PCB, PPH atau Prucinta? Boleh nggak dikasih bagaimana caranya Cici dari approach mungkin sampai presentasi Cik? Karena di sini ada banyak agent baru atau agent-agent yang memiliki goal Star Club sehingga membooster mereka punya motivasi untuk mengejar. Silakan Cik. Oke. Kalau terus terang, kalau saya biasanya sih pertama-tama ya, saya sih biasanya memang tawarin dulu kesehatan. Ya, mungkin saya biasanya jelasin segitiga itu. Saya jelasin segitiga bahwa sebenarnya proteksi itu pondasi yang paling pertama adalah kesehatan. Jadi saya tulis kesehatan gitu di kayak segitiga gitu kan. Terus saya tulis kesehatan gitu kan. Nah, kesehatan. Nah, kenapa? Karena setiap orang itu harus kudu wajib punya yang namanya kesehatan. Ya, karena menurut survei WHO saya bilang orang yang lagi tidur nggak ada, itu hanya 8%. Sedangkan orang yang ngalamin sakit, nggak ada, itu adalah 92%. Iya kan? Jadi banyak kan orang sebelum dipanggil yang Maha Kuasa, ngalamin dulu sakit, ngalamin dulu nih nyinggah di rumah sakit. Berarti perlu dong biaya, ya kan? Nah, perlu biaya dan biayanya itu kan besar. Jadi kudu nih punya fondasi utama, harus kudu punya yang namanya kesehatan, saya bilang gitu. Nah, saya dengar respon mereka gitu kan, kalau mereka bilang, gue udah ada kok kesehatan, atau gue pakai BPJS, ya udah kita nggak usah berdebat, ya kan, dia mau pakai BPJS kayak, dia mau pakai asuransi lain kan berarti dia udah ada gitu kan, ya udah. Nah, udah gitu tuh saya jelasin, nah sudah punya kesehatan, fondasi yang kedua yang harus dimiliki orang adalah perlindungan income. Ya kan, perlindungan income itu saya bilang perlindungan income itu kan ya kamu udah punya kesehatan, ya kan. Contoh kalau umpamanya sakitnya sakit kritis yang butuh waktu panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk pemulihan, ya kan, kamu pakai BPJS kan hanya cover, asuransi manapun juga hanya cover selama kamu sakit di rumah sakit. Ada nggak yang mengcover biaya hidup kamu? Ada nggak yang mengcover kamu punya cicilan-cicilan? Ada nggak yang mengcover kamu punya anak-anak punya biaya hidup? Ada nggak yang mengcover kamu listrik, air, telepon, bayar pembantu, segala macam? Ya kan? Nah, kita ada nih di sini yang bisa mengcover biaya hidup. Nah, gitu kan? Nah, biasa mereka baru tertarik kan? Nah, itu ya berarti saya jual PCB 88 gitu. Nah, gitu ya. Terus nah biasanya kalau kayak gitu ya. Nah, nanti kalau umpamanya orang juga udah punya, baru saya jual yang mengenai warisan, distribusi aset kayak gitu. Nah, tapi satu hal sih teman-teman, sorry banget ya. Teman-teman maaf banget nih ya. Bukan negatif ya, tapi satu hal, mungkin kalau umpamanya jual kesehatan gitu ya, mungkin teman-teman bisa lah dapat yang namanya Korea gitu kan, ya paling London gitu kan. Tapi sorry teman-teman, kalau teman-teman mau punya API 1 miliar, 2 miliar gitu ya, teman-teman ya, produser ya, agak sulit kalau teman-teman jujur hanya jual kesehatan. Karena apa? Kalau kesehatan itu API-nya berapa sih? Iya kan? Ada nggak sih sampai 10 juta, 20 juta? Nggak ada preminya, ya kan? Paling kalau jual kesehatan, sorry nih, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, mentok-mentoknya ya. Atau 7 juta gitu kan, segitu kan. Gitu. Tapi kan
untuk jujur, kalau umpamanya jujur ya, kalau umpamanya teman-teman mau raih umpamanya PCC, kalau semua jualnya kesehatan, ya otomatis teman-teman kan harus banyak banget orangnya gitu kan, gitu. Karena kan biasanya orang ngambil jarang lah yang platinum sama diamond. Biasanya orang kan ngambil bronze B, silver B, gold B. Ya kan? Ya umurnya premi berapa sih gitu kan. Jadi sulit kalau umpamanya teman-teman mau dapat API yang besar, kalau mau dapat PCC. Nah, teman-teman biasanya sih kalau saya ya puji Tuhan ya, tahun kemarin suami saya sih jual produksi pribadinya 4 miliar. Ya, kemarin ya 4 miliar, dan hampir setiap tahun suami saya COT ya, udah 3 tahun berturut-turut, dan PC agent juga gitu kan. Saya jujur kalau umpamanya hanya saya anggap teman-teman ya, teman-teman saya juga, agensi saya juga gitu ya. Kalau mau jual kesehatan kan terbatas API-nya teman-teman. Ya, jadi lebih baik kalau saya jualnya adalah apa? Jualnya ya paper asset. Ya tentu, tapi ya kalau golongannya beda gitu ya. Jadi biasanya kalau orang udah ambil kesehatan sama saya akan tawarin lagi perlindungan income atau paper asset, karena paper asset itu yang akan membuat API-nya teman-teman gede. Contoh, saya akan bilang, Koko mau nggak punya paper asset 10 miliar gitu. Saya suka bilang, mau nggak punya paper asset 20 miliar. Nah gitu, saya langsung ngomong gitu. Maksudnya apa ya Paula? Ya udah, saya presentasi paper asset gitu kan, kayak gitu sih teman-teman. Jadi yang itu yang bisa membuat API kita besar, karena kalau paper asset 10 miliar, 15 miliar itu udah pasti orang nabungnya 25 juta, 20 juta kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi bukan negatif ya teman-teman ya gitu. Tapi ya satu hal, kalau umpamanya hanya jual kesehatan kan yang tadi saya bilang, orang paling nabung berapa sih? Ya kan, 1 juta, 2 juta, paling banyak juga 5 juta gitu kan. Ya 5 juta API baru 60 juta gitu kan. Nah, gitu kalau mau ngejar omset sampai 1M kan agak berat gitu. Biasanya sih teman-teman, saya kesehatan oke, tapi saya biasanya kalau mau API besar itu setelah orang punya kesehatan, saya biasanya datengin lagi untuk jual paper asset gitu. Karena kalau paper asset sekali lagi itu yang API besar, dan teman-teman harus berani. Ya tentu ya, orangnya juga punya duit gitu ya. Nah, harus berani gitu kan, ngomong kok harus bisa pede, harus bisa mempresentasikan paper asset 20 miliar. Nah, biasanya dari situ orang suka bilang, kalau gua harus berapa? Gitu. Teman 10 miliar, kalau saya berani buka 20M, biasanya orang sejelek-jeleknya ya 10M atau 15M, kayak gitu. Oke, luar biasa banget. Cik, boleh nggak saya bilang penjualan pribadinya Cik Paula tuh sencimping, Cik? Kenapa? Sencimping, gila gitu ya, Cik ya? Iya. Penjualan gila, 4 miliar teman-teman. Oh my God, luar biasa banget. Hari Niti, satu lagi. Ya, Hari Niti. Tolong saya mau tanya, kenapa nasabah Cik mau buka paper asset 10-20M? Kira-kira ada ini ya, ada apa kalimat kunci untuk membuat mereka itu, kenapa mereka buka 10-20M? Kalau aku biasanya gini, Bu. Kalau aku kadang-kadang kalau bisa keluarin kertas presentasi, ya keluarin kertas presentasi, ya kan. Tapi kan aku presentasi paper asset. Tapi kan kadang-kadang kita ketemu orang itu kan nggak semua bisa keluarin kertas resmi gitu kan, coret-coret kan, gitu kan. Kadang-kadang pas lagi main gitu kan, lagi nonton bareng, lagi makan bareng keluarga gitu kan nggak mungkin juga saya keluarin kertas gini kan kayaknya resmi banget gitu kan. Nah biasanya sih terus terang saya suka ngomong gitu kan, karena saya suka ngomong gini, pembukaan katanya gitu, sambil iseng-iseng santai aja ngomong gitu kan. Saya suka ngomong gini, kok saya bilang, atau suami saya suka ngomong, kok saya bilang,
ujung-ujungnya kita punya anak, saya bilang. Kan anak saya juga udah gede ya, anak saya juga udah 23-24 tahun kan, juga udah gede kan, udah lulus kuliah, udah mandiri kan. Karena saya ini juga udah tua nih Bu Vera. Nah ya, terus apa? Nah, biasanya kan teman-teman kita juga umur saya gini kan, bahkan ada yang udah 50-an, hampir deketin 60 gitu kan. Nah, kita kadang-kadang suka makan bareng kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau lagi santai-santai gitu, saya suka ngomongnya gini, kok ujung-ujungnya saya bilang, kita ngegedein anak, ujung-ujungnya kita hidup berdua lagi ya kok, saya bilang. Kayak saya sama suami saya, memang sih punya anak satu. Terus suami saya nyeletuk, lu mau punya anak banyak juga tetap aja ujung-ujungnya berdua juga, udah tua mah, kata suami saya. Ya, kita ngomong santai aja, saya bilang. Ya, kita punya anak banyak pun, saya bilang, nanti ujung-ujungnya kita berdua lagi kok, kayak saya gini kok. Ya, tiap hari udah berdua aja, anak udah punya dunianya sendiri, saya bilang begitu. Saya bilang, iya kok, kalau saya sih terus terang kok, kita hanya bisa ngegedein anak ya, tapi kita nggak bisa ya kok berharap banyak pada anak kita, karena kan kehidupan mereka udah beda gitu kan, mereka nanti punya pasangan hidup, juga biaya hidup yang besar, saya bilang gitu. Makanya kok saya sih terus terang ya, saya sama Tony, saya bilang masing-masing udah punya 10 miliar kok. Nah benar teman-teman, jadi saya sama suami saya sharing, saya ngomong aja santai. Saya dan suami saya sudah punya uang masing-masing 10 miliar. Ya, karena bukan apa kok, sekarang kita berdua loh kok. Kita kan nggak tahu kok namanya hidup, entah dia yang dipanggil dulu, entah saya yang dipanggil dulu kok. Ya kan, kalau umpamanya sorry kok, seandainya amit-amit nih kok, sampai saya suami yang dipanggil dulu. Emang sih kita berdua di bisnis yang sama kok, tapi jujur kok, kalau seandainya kita pasangan hidup kita jalan lebih dulu, coba kok, kita mungkin nggak seambisi seperti saat ini. Ya nggak mungkin. Dulu kita karena kita kerja berdua, kita masih semangat, kita ambisi, ngejar impian, masih ngejar omset, segala macam, bener nggak? Tapi kalau kita suatu saat udah bertambahnya usia, terus kita salah satu dari kita Tuhan panggil lebih awal, ya nggak usah takut kok, semua orang kan memang pasti nggak ada punya kan kok, cuman waktunya aja nggak tahu kapan. Ya kan, contoh, ya kan, contoh, entah Tony, entah saya bilangnya dipanggil duluan. Mungkin nggak kita kerja seambisi kita saat ini? Nggak mungkin kan kok, saya bilang. Mungkin kita sudah mulai nih kok, ya udahlah, iya kan, ya udahlah, mungkin kita semangat kita kejar impian kita, semangat kita untuk cari duit, kita udah berkurang ya kok. Tapi yang namanya kita lifestyle kita udah begini, susah juga untuk kita turunin ya kok ya. Gitu. Dan kita juga nggak mungkin ya kok minta-minta sama anak, bener nggak kok, saya bilang. Makanya kalau saya sih udah sedia kok 10 miliar. Jadi saya bikin UP 10 miliar, warisannya suami, saya nggak anak kok. Suami bikin UP lebih sih kok 10 miliar, cuman saya bilang aja 10 miliar ya kok, 10 miliar warisannya saya, bukan anak kok. Kenapa? Terus saya keluarin kalkulator, saya bilang. Terus saya bilang, kalau kenapa saya bikin 10 miliar kok? Karena kalau 10 miliar kok, ya kan taruh deh kok, kita taruh deh, kita udah tua ya kok, udah ditinggal pasangan ya kok, kita hidup sendiri ya kok ya, taruh deh bunganya kok 6%. Ya kan kok, 600 juta bagi 12 kok, kita dapat gocap tiau kok sebulan. Ya kan? Jadi istilahnya apa kok? Jadi istilahnya ya kita kerja ya mungkin hanya untuk bukan cari duit lagi kok pada saat itu. Ya mungkin bisnis kita udah running ya kok. Nggak mungkin dong nggak ada income, bener kan kok? Tetap ada income. Tapi minimal kita juga ada yang setiap bulan bisa ngasih kita gocap tiau kok. Gocap sampai lakcap tiau. Supaya apa? Lifestyle kita nggak turun. Ya kan? Ya udah kok. Kita enjoy aja, kita mau keliling dunia kek, kita mau pelayanan kek, ya kan? Kita mau hidup kita mau full timer di gereja kek, ya kan? Kita mau happy sama temen kek, mau keliling dunia kek, mau travel kek, temen ngajak kemana kita jalan, kita happy bareng, mau karaoke kek, kita udah nggak pikirin lagi kok, kita enjoy life. Ya kan, saya cuma begitu kok, jadi saya udah 10 miliar warisannya suami 10 miliar warisannya ke saya, bukan anak kok. Ya terus terang kalau kita nggak ada kan pasti ujung-ujungnya juga ke anak kok.
ya kan? Tapi satu hal saya nggak mau pada saat pasangan hidup kita nggak ada, ya kan, kita udah nggak, pasti kita nggak semangat kerja lagi, kita udah hidup kita nggak terlalu ngoyo lagi ngejar karir, tapi lifestyle kita udah sampai di sini, kita untuk turunin kita susah, kita juga nggak mungkin minta-minta sama anak, tapi minimal kok kita udah sedia 50-60 juta standby yang setiap bulan bisa ngasih kita, kayak gitu. Nah dia baru, nah saya suka cerita aja. Nah, terus biasanya kalau orang yang itu 10 miliar ya kalau gua berapa? Bener juga sih, dia bilang begitu. Kalau gua berapa? Nah, kayak gitu. Nah, karena kalau saya cerita begitu kan, pasti istrinya juga dukung dong. Nggak mungkin istrinya bilang nggak boleh. Nah, kayak gitu. Kayak gitu sih. Good idea. Iya, kayak gitu sih. Bu Ratna, Bu Paula, thank you. Iya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Nggak terasa ya, waktu kita udah 2 jam berlalu, tapi rasanya pasti sebuah kekurangan. Terus dasarnya Bu Paula. Sekali lagi Bu Paula, terima kasih atas sharing yang biasa hari ini. Kami semua di Bali sangat-sangat terinspirasi dengan sharingnya Bu Paula, dari bagaimana background-nya sehingga bisa sukses di Prudential. Nah, yang menggelitik juga saya bahwa di Prudential tidak ada tidak ada orang gagal. Tapi yang ada katanya apa? Mereka tidak setia pada prosesnya. Kurang setia ya. Lagi terima kasih prosesnya, karena dalam proses sukses itu perlu apa? Kita memerlukan pengorbanan katanya aja ya, waktu, tenaga, pikiran dan hati kita. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman hari ini pasti sangat terinspirasi. Sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Paula yang sudah memberikan sharing kepada kita hari ini. Tapi sebelumnya sebagai rasa terima kasih, walaupun secara virtual, kita kasih sertifikat kepada beliau dari 3 KPM kita. Silakan Pak Jeffrey, atau rasa terima kasih ya, ini Bu Paula, sertifikat dari kami 3 KPM. Walaupun secara virtual, sekali lagi terima kasih atas sharingnya hari ini, dan juga kepada teman yang hadir, sekali lagi terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dan mengakhiri dari pertemuan ini saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di puncak sukses. Mungkin Bu Kade ada tambahan lagi? Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya teman-teman. Mungkin karena dari segi suku, bangsa, dan adat istiadat, kalau orang Jakarta memang ngomongnya begitu, gitu ya. Orang Betawi, gitu ya. Mungkin kalau ada yang kurang berkenan penyampaiannya, saya mohon maaf. Tapi tujuannya hanya satu ya, untuk teman-teman kita hand in hand, semua maju dan sukses bersama di Prudential. Oke ya, sukses ya teman-teman. Kayak anak-anak loh, kayak umur 35, luar biasa. Ya, awet muda. Dari Tugu Monas kali. Cantik banget. Jangan lupanya dari Tugu Monas, Bu Vera. Iya benar. Kepala 5, Bu Vera. Cantik banget. Terima kasih, secantik orang hatinya juga. Ya. Terima kasih buat sharingnya. Bless you, Ci. Tambah sukses, the best. Ya, sama-sama. Saya permisi ya. Thank you. Terima kasih. Thank you, Ci. Terima kasih, Ci. Oke, teman-teman agent dan leaders, One Agency, hari ini kita sudah mendengarkan sharing dari Ibu Paula, luar biasa banget ya. Banyak hal yang bisa kita aplikasikan. Nah, untuk One Day Convention hari ini, kita akan lanjut dengan para AD1 ke atas. Ya, bagi teman-teman agent maupun leaders AAD, silakan leave Zoom ini, ya. Yang stay para AD, agency director, AD1 ya, leader AD1 ke atas. Nanti leadernya jam 6 nanti. Leader Ya, nanti jam 6. Oke, kasih tahu jam 6. Oke. Jadi acara sekarang adalah khusus untuk AD1 ke atas ya, teman-teman. Kemudian jam 18.00 itu untuk all leaders. Ya, semua leaders. Kemudian jam 19.00 kita KPM Idol, semua agent dan leaders. Kemudian lanjut dengan
Business Opportunity ya, BOP bersama Bapak Suroyo. Silakan mengundang agent baru atau agent yang dulunya tidak aktif. Mari kita sama-sama dengarkan sharing GBOP dari Bapak Suroyo. Ya, oke teman-teman. Thank you untuk join hari ini. Dan silakan leave Zoom kita siang ini. Sampai ketemu para leader jam 6 ya. Dan agent jam 7. Oke, para AD1 ke atas mohon stay ya. Untuk ini ya, untuk AD1 tolong stay ya. AD1 ke atas ya, tolong stay. Oke. Kalau yang jadi host bisa di remove agent-agentnya, silakan dibantu ya. Para AD1 ke atas, mohon dibantu cek di partisipan. Kalau masih ada agentnya, silakan di remove ya. Ini AD1 harus masuk, mau meeting. Masuk lagi. Para AD silakan dimonitor nama AD-nya apa sudah ada di partisipan ya, silakan.